untuk istilahnya sama-sama memahami transaksinya, Pak Sutarto, Bu Ruli, agar istilahnya kita dapat kesamaan pandang nih apa nantinya menjadi concern kita bersama dalam mengembangkan produk salam supply chain financing ini. Kemarin juga Pak Tarto udah menyampaikan banyak dokumen ya, sudah lengkap lah sebenarnya. Cuma ya tadi Pak Tarto kami tidak dalam positioning se word by word gitu ya, tapi kita ingin dapat apa ya secara substansinya segmen pasar, segmen customer yang akan difasilitasi oleh produk salam ini seperti apa. Kita bisa berdiskusi untuk menyamakan apa ini? Menyamakan ya pemahaman lah ya kondisi di pasar itu seperti apa, dan tentunya ini bagian dari implementasi keunikan produk syariah nih, karena selama ini kita banyak menerapkan murabahah atau itu MMQ gitu, sedangkan untuk akad-akad yang lain belum teroptimalkan dengan baik, sehingga menindaklanjutin kemarin bootcamp kita memang mendorong teman-teman ya seluruh lah perbankan syariah untuk bisa melihat peluang penerapan produk unik ini. Dalam konteks ini mungkin khususnya salam ya. Semoga ya apa yang disampaikan nanti itu sinkron ya. Tapi kalaupun enggak, kita akan menyamakan persepsinya dulu. Kira-kira yang jadi concern apa aja. Dan nantinya juga dalam konteks perbankan syariah ini, Bapak Ibu sekalian, memang ada koridor hukum dan juga ada koridor prudensial ya, dan juga ada koridor syariah gitu Bu Ruli, sehingga kita mengharapkan semua aspek lah harusnya kita consider seperti itu. Mungkin sebagai pendahuluan dari saya seperti itu, ya kami silakan kepada Bang Darman ya Bu Ruli atau Pak Starto untuk bisa menyampaikan pendahuluannya terlebih dahulu sebelum nanti pemaparan. Terima kasih. Silakan Bu Ruli. Pertanyaan Bu Ya, Ruli nih baik. yang diminta. Baik Pak Gunawan, Insya Allah Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan juga teman-teman dari pengawas syariah. Jadi mungkin kalau pemaparan sebenarnya sudah pernah ya, apalagi sudah ada workshop gitu ya. Jadi sekarang tuh lebih pengen ini Pak Gunawan, lebih pengen intensif untuk gimana caranya kita bisa implementasi secepat mungkin gitu. Jadi dari DPS kita juga udah beberapa kali kita diskusi terkait salam ini, kemudian juga dari kemarin workshop sudah banyak sekali informasi yang bisa kita terapkan nanti. Nah mungkin jadi ini memang backgroundnya memang ini apa produknya bagus sekali Pak Gunawan, dan tidak ada di konven, itu yang membuat kita unik gitu kan di sini. Dan sudah ada nasabah yang memang sudah menunggu udah beberapa bulan, jadinya pengen secepatnya untuk bisa diimplementasi. Mungkin bisa langsung aja ya Pak Tarto untuk brief terkait salamnya dan apa yang mau kita diskusiin terkait salam dalam hal ini. Baik, Ya. izin. Berarti saya bisa share ya Pak Agun ya? Iya, share aja. Bisa. Siap. Kelihatan kah? Halo? Udah kelihatan? Udah kelihatan Pak. Udah ya? Lihat ya. Oke, baik. Izin Bapak Ibu, kami akan sampaikan mungkin sedikit penjelasan produknya secara singkat, nanti mungkin baru ke diskusinya ya. Baik. Agendanya hari ini, jadi latar belakangnya bahwa memang ada kebutuhan nasabah di tempat kami, Pak Gunawan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang bahwa di tempat kita sebenarnya kita sudah punya semacam pembiayaan pre-shipment financing ya under PO di dalam produk program kita. Nah, namun memang ada salah satu unique value yang memang belum ada di dalam pembiayaan yang existing saat ini. Sehingga pada saat ada beberapa nasabah yang membutuhkan pembiayaan yang unik khususnya salam, maka ini salah satu potensi yang akan membuat produk ini bisa dipasarkan ke beberapa nasabah existing kami. Nah, secara singkatnya, jadi ini mungkin nanti kita bahas di belakang sedikit yang diskusinya. Nah, mungkin kita sampaikan yang kita buat saat ini ya. Jadi
progres produk ini sebenarnya sudah sirkulasi Pak Gun, Pak Oscar, dan Bapak Ibu sekalian, cuma ada beberapa nanti masukan baik dari DPS maupun dari tim RIS dan lain-lain ya yang terkait produk ini. Jadi sebenarnya kita saat ini sudah punya ya placement financing under PO, tapi memang ini sifatnya seperti kredit, kita gunakan akad. Kalau di syariah kita gunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Nah sementara di produk salam ini kita lihat kedudukannya agak berbeda, bank sebagai pembeli dan nasabahnya sebagai penjual, sehingga ada beberapa unique value yang dapat kita pasarkan kepada nasabah. Nah apalagi informasi terkait mungkin beberapa nasabah yang BUMN atau yang concern ya terhadap laporan keuangan, rasio dan lain-lain, mereka membutuhkan satu unique value di masalah pencatatannya. Tapi kita nanti akan bahas dari sisi bank aja karena ini adalah produk bank yang akan kita bahas dari sisi produknya. Jadi kemudian juga terkait pencadangan, kemarin kita diskusi bahwa selama produk itu salam, dia bukan sebagai aset keuangan, tapi nanti begitu produk ini kita bukukan sebagai lanjutannya, misalnya wakalah atau murabah, maka di situ ada beberapa concern yang harus kita perhatikan terkait pencadangan. Nah, yang kita buat ini tetap ada dua opsinya, yaitu salam dan wakalah, kemudian salam dan pembiayaan murabahah. Nah, kami Pak sadar bahwa salam ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga kami dalam membuat produk ini skemanya combine antara opsi 1 dan opsi 2. Jadi pada saat kalau misalnya end buyer-nya itu tidak memiliki limit di kita, maka kita akan pakai skema 1, salam dan wakalah. Tetapi kalau ternyata off-taker atau end buyer-nya nanti punya limit di kita, maka kita bisa pakai yang opsi nomor 2, salam dan pembiayaan murabahah. Nah, plan-nya ini kita sebenarnya di RBB Q4 ya 2025, tapi kalau ini sudah selesai kita sih harapkan bisa implementasi segera ya dalam waktu 1 atau 2 bulan. Nanti tergantung Bapak dan Ibu ya kira-kira. Karena ada beberapa propose yang mungkin nanti kita sampaikan di akhir ya. Kemudian kalau nasabah mintanya bulan Juli Pak Darto. Siap. Oke. Kemudian keterkaitan produk dengan sistem bank karena ini merupakan one solution. Nah, maka kita ingin ini ada produk yang lengkap dan variatif. Nah, ini hasil opini DPS terakhir dengan DPS. Jadi secara singkat dari DPS sudah menyampaikan bahwa nanti berarti di yang opsi 1 salam dan wakalah berarti ada 3 akad yang akan digunakan, yaitu akad muawadah atau waad terkait land facility, kemudian yang kedua akad salamnya terkait penyerahan barang, mulai dari pencairan pembayaran dari bank untuk pembelian secara tunai sampai barang itu diserahkan. Baru nanti yang ketiga akad wakalah, yaitu pada saat barang itu sudah diterima bank dan dititipkan dijual kepada end buyer. Nah ini yang kemarin kita dapat dari DPS. Nah di sini memang nanti kita bahas di diskusi ada pendapat dari DPS bahwa wakalah ini nggak bisa dikategorikan sebagai pembiayaan. Jadi dari DPS itu menyatakan bahwa wakalah ini ya memang sifatnya ya berarti seperti kuasa dari bank kepada penjual untuk menjualkan barangnya kepada nasabah. Nah, sehingga nanti di dalam mitigasi risiko itu ada beberapa skema permohonannya yang akan kita ajukan, misalnya terkait tentang kalau misalnya pembayaran end buyer itu tidak diperoleh, maka mitigasinya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam skema akad yang kedua, opsi kedua adalah yang salam dan murabahah, itu akan terbagi menjadi 3 akad juga, cuma wakalahnya diganti dengan murabahah. Kurang lebih garis besarnya seperti itu terkait skema akad. Nah, kemudian terkait fitur dan produk, jadi untuk klasifikasinya kita ini uncommitted, artinya nanti kalau memang ada sesuatu ya hal yang terjadi, misalnya ada force major atau ada sesuatu atau yang memang kita melihat bahwa
bahwa ada sesuatu yang jadi sifat limitnya itu uncommitted. Jadi di depan itu kita ngasih limit, tetapi pencairannya itu nanti subject to pemenuhan dokumentasi yang disiapkan oleh nasabah. Kemudian jenis pembiayaannya adalah revolving, artinya limit itu begitu dilunasi bisa dipakai kembali sepanjang sesuai dengan jangka waktu fasilitasnya. Nah, untuk jangka waktu pembiayaan kita sudah atur sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik atau nature produk yang kita lihat di pasar, maka untuk salam itu kita batasi maksimal sampai 90 hari kalender. Karena kita lihat kan jenis barang itu adalah umum ya, sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. 90 hari ini kita lihat merupakan standar waktu yang saat ini berlaku di pasar. Kemudian terkait wakalahnya, jadi kita batasi kalau salam dan wakalah artinya sampai barang itu dibayar itu maksimum 180 hari kalender. Tapi ini semua tentu saja nanti tergantung dari cycle cash dari si trade-nya nasabah itu. Jadi artinya ini maksimal. Artinya kurang pasti bisa sesuai dengan trade cycle-nya. Kalau lebih itu nanti harus dievaluasi oleh bisnis dan komite apakah memang membutuhkan trade cycle seperti itu. Nah, kalau terkait murabaha, karena ada perpanjangan jangka waktu kembali dari PO sesuai dengan karakteristik dari end buyer-nya, maka di standarnya kita maksimal 180 hari dari barang itu diserahkan. Jadi artinya kalau pakai skema murabaha itu masih ada perpanjangan waktu 180 hari sejak penyerahan barang. Itu yang kita atur di dalam standar produknya. Nah, terkait skema pencairan salam itu cairnya ke nasabah atau penjualan, ke rekening nasabah atau penjual. Kemudian mata uangnya kalau kita usulkan bisa dalam mata uang lokal atau nanti bisa dalam mata uang falas. Nanti kita bahas di dalam diskusi. Nah, untuk dokumen pencairan kita usulkan sebagai mitigasi bank bahwa memang pembeli akhirnya ini nanti ada memang kita minta dokumen pencairan bahwa memang sudah ada PO, LC atau SKBDN. Tapi juga ada kemungkinan kita bisa gunakan rencana penjualan untuk transaksi ini karena nanti kita lihat bahwa rencana penjualan itu juga bisa dapat digunakan dengan mitigasi tertentu. Nah, kemudian kalau gunakan PO karena end buyer-nya sudah definitif, maka itu pencairan bisa sampai 100%. Tapi kalau underlying-nya masih berupa rencana penjualan, maka kita batasi maksimum 70% dari rencana penjualan tersebut. Karena di sana kan masih ada beberapa unsur ketidakpastian. Nah, besarnya pencairan salam itu nanti tentu saja setelah dikurangin margin penjualan yang kita hitung nanti berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk jenis dokumen pengikatannya, jadi kita bedakan antara nanti ada perjanjian line facility, ada perjanjian realisasi. Jadi waktu kita set fasilitas itu di tempat kita standarnya nanti ada perjanjian line facility yang tadi kita gunakan akad waad, muawadah, kemudian ada syarat ketentuan umum pembiayaannya yang mengatur tentang term and condition-nya. Begitu juga di salam dan murabahah, nanti ada persyaratan yang sama. Nah, tapi nanti waktu pencairan ada perbedaan beberapa. Kalau kita misalnya dia gunakan skema salam dan wakalah, waktu salam itu kita mensyaratkan ada beberapa dokumen tambahan, seperti misalnya ada aplikasi standar penarikan pembiayaan. Jadi ini semacam form request pencairan lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada underlying dokumennya seperti purchase order, proyeksi penjualan atau SKBD sesuai dengan term and condition yang kita tentukan. Nah, nanti ada akad realisasi salamnya yang di situ terkait dengan rencana pencairannya. Kemudian ada dokumen lain yang memang jika dipersiapkan oleh komite. Nah, pada saat penyelesaian salam, karena kita penyerahannya barangnya secara non fisik, maka nanti ada berita acara notifikasi bahwa barang itu akan diserah terimakan secara non fisik kepada bank. Nah, tapi kita terkait dengan kesesuaian barang, kita mensyaratkan ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah. Ini alternatifnya bisa A sampai D. Bisa dia joint inspection, bisa ada konfirmasi tertulis, bisa ada hasil pemeriksaan dari independent surveyor.
tetapi bisa juga dari pernyataan dari penjual. Ini mungkin maksudnya mitigasi yang terakhir lah. Kalau memang kita nggak bisa dapat poin A sampai C, mitigasi terakhirnya adalah pernyataan dari penjual bahwa barang tersebut sudah sesuai. Kalau nggak sesuai berarti nanti kita bisa batalkan akad salamnya. Nah, pada saat barang itu sudah diserahkan ke kita, kemudian titip jual kepada end buyer, maka mulai transaksi wakalah. Nah, di dalam transaksi wakalah berarti nanti akan ada akad realisasi wakalah kembali, ada dokumen pencairan wakalah, ada BAST. Ada BAST-nya bisa non fisik, kemudian kita juga nerima BAST fisiknya. Kan nanti dari penjual itu kan kirim fisiknya ke end buyer. Nah, nanti kita juga dapat berita acara fisiknya untuk membuktikan bahwa barang itu sudah diterima oleh si pembeli. Nah, kalau transaksi murabaha mirip, cuma akadnya realisasinya nanti beda menjadi akad realisasi murabaha. Nah, kalau sumber pelunasan di standar produk kita nanti salam itu dilunasi dengan penyerahan barang, kalau wakalah itu dilunasi dengan pembayaran dari end buyer. Kalau murabaha berarti nanti dari pembayaran dari end buyer, tapi bedanya kalau di wakalah pelunasannya ke rekening nasabah di bank atau ke rekening penjual, rekening penampungan. Kalau murabaha nanti kita debitnya dari rekening pembeli akhir. Kalau untuk perhitungan keuntungan kita akan nanti kita hitung margin. Jadi kita sepakat kalau salam dan wakalah memang sesuai dengan masukan juga dari regulated FinCon kita bahwa pengakuan pendapatannya salam itu akan diakui pada saat barang itu dijual ke end buyer. Kalau murabaha, salam dan murabaha maksud saya nanti akan 2 kali perhitungan, yaitu margin salam sama margin murabaha. Kalau margin salam itu ke nasabah, margin murabaha ke pembeli akhir, kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga menambahkan beberapa kondisi tambahan lainnya, seperti tadi kita awal bahwa salam tidak dapat berdiri sendiri, wajib ada akad lanjutannya baik dalam bentuk wakalah atau murabaha, dan ada fasilitas omnibus trade facility WAF syariahnya di tempat kita. Kemudian jika terjadi past due atau default, maka dia berlaku one obligor konsep, artinya purchase lain juga memang tidak bisa dicairkan. Kemudian sebagai mitigasi tadi yang terkait wakalah, kita itu nanti mewajibkan untuk pembayaran melalui rekening penampungan penjual di BDI. Artinya di dalam PO atau dalam dokumen transaksi tadi bahwa pembayarannya itu wajib melalui rekening nasabah di BDI. Kemudian ada semacam klausul bahwa nasabah atas kehendak sendiri itu menjamin pembelian modal jika terjadi sesuatu, misalnya barangnya tidak laku terjual atau pembayaran dari pembelinya itu tidak kita terima sampai batas waktu yang ditentukan, maka dia kayak semacam kasih janji atas kehendak sendiri untuk mengembalikan pengembalian modal tersebut, mirip yang di Mudharabah. Nah, kemudian hal seperti itu, jadi dia bisa melunasi dari dana sendiri ataupun dari fasilitas pembiayaan yang dia miliki, kurang lebih gitu. Nah, untuk segmen nasabahnya, kita saat ini mungkin implementasi awal di IBI dulu, Pak Gunawan, Pak Oscar, karena kita melihat ini mungkin ada dokumentasi yang harus proper dulu ya. Kita ingin ini proper, jadi implementasi kita coba dulu di IBI, baru nanti kalau memang sudah berjalan baik, kita mulai dengan tahap berikutnya ya. Dan ini juga selected customer dulu nih gitu kan, karena kan memang piloting buat pertama nih, sekalian evaluasi. Oke, nanti di dalam persyaratan umum nasabahnya secara standar sebenarnya kita udah atur juga yang tadi seperti info Buruli, selected, jadi ada standar tertentu, perusahaan ekspor, perusahaan itu kemudian memiliki rekam jejak pembayaran yang bagus dari sisi penjualan. Nanti kita akan lihat bahwa memang piutang dagangnya lancar, returnnya kecil, kemudian juga piutang macetnya kecil lah, itu kurang lebih seperti itu umumnya. Dan untuk pembeli akhirnya itu kita juga mensyaratkan bahwa ini bukan merupakan perusahaan afiliasi, kemudian pembelinya itu memang sesuai dengan nature bisnisnya, kemudian juga merupakan repeat order ya atau regular buyer lah. Jadi bukan bukan pembeli-pembeli yang baru banget lah gitu, kurang lebih seperti itu.
Sehingga nanti kita sarankan juga bahwa pembeli tersebut telah bertransaksi dengan penjual minimal 2 tahun. Nah, untuk persyaratan aset barang ini mirip dengan yang ada di produk salam, persyaratan di bootcamp itu, jadi kita atur bahwa aset ini memang harus sesuai dengan konsep syariah dan memang asetnya bersifat umum. Kemudian mungkin ini juga kurang lebih seperti itu, kita masih mengikuti yang standar yang di bootcamp. Nah, itu secara secara umum. Mungkin kita mau langsung bahas ke diskusinya. Bapak dan Ibu, boleh poin yang izin? kemarin diskusi sama DPS aja coba kita. Oke. Oke, izin Pak Gunawan, izin untuk masuk ke diskusi ya, Pak Gun. Ya, silakan. Baik, yang pertama ini bahwa memang kita lihat skema produk ini kan memang harus combine ya, artinya salam dan wakalah atau salam dengan murabahah, tadi subject to end buyer-nya. Nah, kita melihat ini kan memang ada beberapa risiko utama lah ya yang terkait isu kreditnya, misalnya objek salamnya gagal dibuat, performance risk, kemudian objek salam yang diwakalahkan tidak terjual dalam waktu yang ditentukan, dan hasil penjualan objek salam ini tidak diterima oleh maksudnya tidak dibayar, tidak diterima oleh penjual. Nah, sehingga ada yang kita perlu diskusikan bahwa kalau di bootcamp itu kan kita masih menganggap bahwa wakalah ini kan bisa dianggap sebagai pembiayaan. Kalau salam sih dari DPS-nya udah clear bahwa memang salam itu nanti selesai dengan penyerahan barang. Tapi begitu dengan kita diskusi soal wakalah, dari DPS itu tetap menganggap bahwa wakalah itu nggak boleh digolongkan sebagai pembiayaan. Dia tetap merupakan kuasa dari bank kepada penjual untuk menjualkan barangnya dan menerima pembayaran. Nah, sehingga dari kondisi ini kita berpikir bahwa dari fasilitas salam ini kita nggak akan berdiri sendiri, tapi nanti kita akan combine dengan fasilitas modal kerja OAF seller. Jadi mirip yang tadi kayak placement financing gitu ya, OAF seller itu. Jadi kita punya jalan keluar kalau nanti terjadi sesuatu dengan salam. Nah, kemudian yang kedua bahwa kita akan tambahkan klausul bahwa nasabah atas kemauan sendiri ini bisa menjamin pengembalian modal tadi ya kalau kondisi-kondisi salam terjadi itu dengan warang wakalah dengan kemauan sendiri. Kurang lebih itu yang pertama tuh yang mungkin izin untuk mendapat konsultasi ya, tanggapan dari Bapak dan Ibu di OJK. Kurang lebih seperti itu yang poin 1 Pak Gunawan, Pak Ustadz Adiansa, Pak Oscar, dan Bapak Ibu OJK lainnya. Kurang lebih seperti ini. Apakah kira-kira ini dalam tanda kutip sudah sesuai atau belum ya dengan produk? Ya, baik, terima kasih Pak Sutarto atas pemaparannya ya. Nah, ini memang kita perlu diskusi sebelum proses perizinan di pengawasan karena memang untuk ya tadi menyamakan persepsi. Hal yang menarik Bu Ruli sebenarnya dari DPBS mengenalkan salam ini sebenarnya untuk segmennya itu supply chain financing, bahkan agak kecenderungan concern dari dalam RP3SI itu kita mencoba untuk bagaimana Bank Syariah itu berkontribusi terhadap UMKM ya. Jadi dalam supply chain financing itu yang biasanya ada PO, itu biasanya off-taker itu kan memesan barang kepada supplier untuk membuatkan sesuatu barang yang kemudian pembayarannya akan dilakukan secara tangguh. Dan itu teman-teman yang biasanya supplier ya, yang agak kecil itu kita fasilitasi dengan invoice financing tuh, walaupun kemudian dalam pelaksanaannya agak istilahnya agak mepet juga karena teman-teman UMKM itu kebanyakan membutuhkan dana itu pada waktu finalisasi atau pada waktu panen seperti itu. Tapi dari pemaparan ini belum eksplisit ya siapa nih yang akan
menjadi pihak-pihak tertentu. Kalau tadi dikatakan bulan Juli ya sekilas tadi, berarti rasanya sudah jelas tuh siapa tuh kandidat utamanya ya. Tapi kalau dari sisi kategorinya enterprise business, bayangan saya itu off-taker mungkin. Off-taker dalam melaksanakan kegiatan usahanya itu dalam proses produksinya biasanya ngambil barang dari supplier. Bayangan saya seperti itu. Eh, karena ya tadi concern kami itu sebenarnya bagaimana mempercepat supplier untuk mendapatkan dana likuiditasnya. Mungkin biar kita tidak banyak menduga-duganya ya, dan kemudian biar diskusinya itu eh, tetap konkret gitu kan ya. Kalau boleh tahu nih Pak, segmennya atau bukan segmen lagi ya, kalau saya boleh, kandidat utamanya ini enterprise berarti perusahaan besar itu posisinya apa Pak? Sebagai penjual atau sebagai pembeli? Kalau kami memposisikan dalam supply chain financing itu kan supplier atau off-taker gitu. Nah, ini perusahaan tersebut itu akan di posisi apa nih Pak? Pak, Baik. Iya, eh, ya Pak baik Tarto. Pak Gunawan. Hmm. Nanti saya dibantu dari teman-teman di tim trade juga ya dengan Pak Ahmad Ferdian. Jadi eh, bahwa ini awalnya ini kita target utamanya ini sebenarnya tadi segmen ini memang dia tetap sebagai penjual Pak Gunawan karena kita melihat apa namanya kebutuhan dia itu tadi terkait unit value-nya dan dia sudah mendapat fasilitas sejenis dari bank lainnya. Mungkin Pak Ahmad Ferdian bisa tambahkan. Nah, kita terkait dengan tadi yang UMKM itu kita akan ke sana tapi mungkin step by step ya karena dari manajemen risiko masih melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam implementasinya. Silakan Pak Ahmad Ferdian. Baik, terima kasih Pak Tarto. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk saat ini posisinya itu yang sedang menjadi target adalah untuk apa? Untuk yang menjadi target adalah saat ini posisinya adalah sebagai penjual. Dimana kalau penjual itu memang kita melihat supply chain itu kan sebuah rantai pasok dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari supplier membesar sampai kepada anchor, kita bilangnya sering disebut juga sebagai off-taker, kemudian dia juga menjual kepada yang kecil-kecil kembali itu pada akhirnya yang nanti akan menyasar kepada segmen retail seperti itu. Nah, pada saat ini yang kita lihat adalah potensi itu memang benar bisa mulai dari supplier kecil-kecil, tapi ada juga ketika di posisi yang si off-taker besar ataupun segmen-segmen besar ini, tentu dia menjual lagi kepada mungkin buyer-buyer yang lebih kecil juga gitu, dimana memang mungkin buyer ini selama ini karena cash flow-nya kekurangan, juga kadang-kadang mereka meminta pembayaran tempo nih kepada perusahaan-perusahaan besar tersebut. Jadi tidak mau dibayar tidak bisa membayar secara side basis lah kita sebut seperti itu. Nah, di sini tentu perusahaan besar tersebut dalam satu sisi pengen membantu nih supaya perusahaan-perusahaan lebih kecil yang membeli dari dia itu bisa apa istilahnya bisa tetap membayar secara tempo, tetapi juga dalam hal ini dia pun sebagai penjual itu tidak juga mengalami kekurangan cash flow ataupun modal sehingga tetap bisa beroperasi. Nah, sama seperti pada saat workshop kemarin kita melihat bahwa dari kita dan juga beberapa perbankan juga saat diskusi juga pada saat pemaparan itu melihat adalah potensi ini tidak hanya terjadi dari sisi supplier, tapi juga kita supplier kecil-kecil, tapi juga supplier besar yang mensupply kepada perusahaan yang mungkin lebih kecil. Karena ini barang umum, jadi yang membeli itu banyak. Nah, kadang-kadang ada yang tidak kuat modalnya, kemudian dia tidak bisa membayar pada secara side basis, sedangkan si supplier juga butuh modal. Nah, disinilah mungkin Salam ini salah satu yang bisa menjembatani untuk kebutuhan modal kerja dari si supplier seperti itu. Oke, artinya dari sisi inherentnya ya di industri ini, Pak, Yap. Berarti kan yang perusahaan ini yang kalau enterprise berarti besar, dia produksi, dia menjual juga, tapi menjualnya malah sebaliknya yang kecil-kecil. Lalu tadi saya mengatakan UMKM sebagai supplier, ini kelihatannya UMKM sebagai penjualnya. Kan gitu kan ya, jadinya kan ya. Pembeli. Pembelinya, ya sorry, UMKM sebagai pembelinya. Itu dalam konteks yang sekarang ya, itu
berarti yang kecil itu bikin semacam PO gitu ya kepada yang penjualnya. Betul, Pak. Kan karena kan supply chain ini kan dia juga apa istilahnya ada pembeli-pembeli bisa dia menjadi sebagai distributor, subdistributor Mm-mm. ataupun penjual. Nah, tentu dia mengeluarkan yang namanya PO ataupun mengeluarkan istilahnya mereka biasanya ada kerjasama pemesanan segala macam. Karena kan Iya, kadang-kadang nggak hanya PO dalam bentuk PO, kadang-kadang kan karena mungkin istilahnya kita yang kecil-kecil itu kan juga mungkin by email, mohon dikirimkan untuk untuk stok kami segala macam. Nah itu makanya di sini ada juga proyeksi penjualan. Karena kenapa? Karena beberapa perusahaan besar itu sudah tahu bahwa ini repeated buyer lah seperti itu. Jadi repeat buyer biasanya dia beli sekian. Nah itu yang kita gunakan sebagai proyeksinya Pak. Gitu. Jadi mereka memang sudah punya proyeksi sendiri. Nah kita korting lagi nih 70% karena kan balik lagi nih proyeksi adalah berdasarkan historical, tetapi tahun ini kita tidak tahu. Nah, 30% tadi kita kurangkan untuk apa istilahnya mitigasi resiko dari pihak bank seperti itu. Jadi iya, betul Pak. Jadi oke, yang lebih kecil itu membeli dari yang besar itu kita iya, temukan di market Pak, seperti itu. iya, iya, iya. Tapi pasti ada maturity juga kan, bahwa Betul, pasti Pak. sebulan atau berapa biasanya rata-rata teman-teman apa itu tadi, Baik. yang kecil tadi, yang Kecil tadi 3 bulan eh, Pak. berapa? 3 bulan biasa dikasih tempo waktunya Pak, gitu. Nah tentu kan 3 bulan ini yang makanya kita masukkan juga ke dalam apa istilahnya ke dalam slide tadi di dalam perutnya itu adalah 3 bulan Pak. Karena Tiga memang bulan ya. betul Pak. Nah 3 bulan tentu waktu yang lumayan lama ya Pak Iya, untuk supplier iya, kalau perusahaan gede kalau jualnya itu 70% 60% iya. dalam bentuk 3 bulan itu berat gitu. Nah sebenarnya kita mau membantu juga bagi yang kecil-kecil ini adalah dibanding dia menaruh BG, dibanding dia suruh DP segala macam. Nah, berarti kan dengan adanya 3 bulan dia masuk, kita beri pembiayaan kepada Salam, kepada perusahaan yang istilahnya perusahaan besar lah kita bilang seperti itu. Nah, itu bisa masuk seperti itu. Tapi baik lagi Pak, kayak dikatakan Pak Tarto tadi, kita tidak menutup kemungkinan Pak. Nanti kalau kita ketemu nih Pak, ketemu bisnis model. Ini kan masalahnya adalah Nggak, satu-satu dulu aja, satu-satu ya, dulu. oke, Biar fokus lah. oke, Istilahnya gini, Pak. Kita ya, itu perlu jadi pertimbangan rekan-rekan semua ya. Ini mengenai arbitrase pasar ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai keunikan syariah itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan uniknya, itu nggak terlalu kelihatan syariahnya, tapi oke, lebih kepada arbitrase pasar yang ini harus kita jagain bersama sebenarnya. oke. Jangan sampai ya tadi pasar itu sebenarnya nggak ada isu syariah, ini murni isu apa ya, isu persaingan bisnis aja gitu. Makanya saya pingin kami ya pingin mendapatkan keyakinan yang lebih utuh gitu kan ya. Misalkan gini, dari sisi oke lah ini menjadi sesuatu yang menarik walaupun beberapa simulasi itu mengingatkan kami juga nggak seluruh nggak semuanya supply chain itu adalah dari kecil ke besar. Bisa aja posisinya itu dari besar ke kecil. Dan pastinya pembelinya itu adalah yang kecil-kecil ini dan dia butuh butuh apa itu istilahnya? Butuh dukungan juga gitu kan ya. Itu hal yang valid gitu kan ya. Tapi dalam konteks ini apakah yang kecil ya, yang pembeli tadi Pak siapa? Pak Ya, Pak Ferdian, Ahmad Pak Ya, Ferdian. Pak Ahmad Ahmad ya, Pak. Pak Ya. Ahmad. Yang kecil itu ada concern mengenai ini nggak ya? Mengenai apa itu istilahnya bank slicknya bank itu yang nggak mau jadi nasabahnya bank itu eh, valid nggak ya? Kalau pengusaha-pengusaha kecil yang sebenarnya kan kemarin ada informasi gini juga Pak Ahmad. Kalau bank perusahaan besar sebagai off taker itu nggak mau jadi nasabahnya bank, dia pinginnya ini tetap aja hutang dagang gitu. Apakah hal yang sama seperti ini dalam konteks besar kepada yang kecil, itu juga terjadi fenomena itu, bahwa yang kecil itu nggak mau menjadi nasabahnya bank. Kalau itu kita belum bisa lihat lebih detail lagi sih Pak. Ininya kita belum bisa dapat validasi lebih clear lagi. Tetapi memang yang kita lihat di sini adalah belum tentu dia memang bisa mungkin mendapatkan pembiayaan dari bank juga seperti itu. Karena kan biasanya concern-concern mengenai masalah
neraca, laporan keuangan itu belum ada nih Oh, konsepnya. oke. Jadi Memang mungkin mereka juga istilahnya distributor ini tidak semuanya besar Pak ya. Saya belum bisa bilang bahwa semua distributornya kecil-kecil, enggak juga. Tapi kan oke. karena istilahnya supply itu kan biasanya pukul rata seperti itu ya, temponya segala macam. Tapi kan mungkin Ya, beberapa itu istilahnya distributor itu tidak semuanya yang bisa cash flow-nya ringan, mungkin dia sudah ada ambil modal untuk istilahnya modal kerja yang lain, tetapi untuk yang ini belum bisa terbantu karena ada kolateral. Nah, kita lihat ada beberapa istilahnya kebutuhan-kebutuhan tersebut di situ gitu. Kita belum kalau Bapak tanyakan berapa banyak segala macam, saya belum bisa jawab Pak, karena kan memang ya, mungkin di teman-teman bisnis yang ya. bisa lebih menjawab gitu. Artinya di sini sebenarnya beberapa kali saya perhatikan ada terminologi yang digunakan itu sebenarnya sebelumnya itu menggunakan terminologi modal kerja gitu kan ya. Modal kerjanya belum apa ya terlalu terlalu kecil dan dengan memberikan fasilitas 3 bulan itu agak berat dan kebayang sih bahwa yang kecil-kecil ini kan bankable-nya kami juga nggak yakin Pak kalau itu kita jadiin bukan bukan nasabahnya atau bayarnya nggak mau jadi banknya ini banknya yang khawatir juga gitu kan ya kalau misalkan yang menjadi nasabah itu adalah pembelinya yang agak kecil-kecil lah, relatif kecil-kecil gitu kan ya. Sehingga untuk meningkatkan kualitasnya, tanda kutip itu perlu perlu penjamin atau sebenarnya yang aman untuk dipegang adalah dari sisi siapa nih yang gede tadi, yang bayarnya itu ya valid sih sebenarnya secara apa itu, secara prudensialnya valid itu, memang sependapat saya. Hanya saja memang permasalahannya sekarang ini kan kita jadinya bicaranya sebenarnya transaksi modal kerja gitu kan ya atau memang kita lagi bicara transaksi ya kalau di syariah itu ada mekanisme jual beli dengan modal kerja itu agak beda tapi sebelum ke situ ya sebelum ke area itu ini notes yang ini banyak jadi produk existing tadi kalau disebut itu sebelumnya adalah produk modal kerja ya yang sudah ada ya kepada fasilitas yang besar ya. Iya Pak. Iya kan? Iya kan ya. Iya Pak. Yang besar itu modal kerja. Ini ada satu fitur yang namanya salam. Ya karena salam ini sebenarnya jadi gini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini memang unique proposition itu jangan unik itu adalah yang memang ya wajar sih kalau yang diambilnya yang bagusnya lah ya. Oh karena nggak ada CKPN maka ini menjadi hal yang menarik gitu. Padahal kita lagi bicara sebenarnya underlying apa nih yang kita lakukan gitu. Karena kalau kita dengan mekanisme tadi nih, Bapak Ibu sekalian, UMKM dengan off-taker, sudah jelas UMKM ini akan menyediakan barang. Dia proses produksi atau dia mengadakan barang lah untuk memenuhi pesanan dari off-taker. Dia effort tuh di situ, gitu. Nah, karena dia ada resiko persediaan, makanya di dalam bootcamp itu kita sampaikan salam itu jangan masuk di awal. Ya, salam itu jangan masuk di awal. Tapi masuknya itu mendekati pengiriman. Untuk mengurangi apa? Mengurangi resiko persediaan. Karena kalau misalkan kita masuk di awal, Pak, misalkan tadi, Pak ini PO-nya pesanannya 3 bulan gitu. Jadi pesanan 3 bulan itu wajar. Tapi balik lagi, kalau kita masuknya itu dari awal 3 bulan, itu juga ada resiko. Resiko apa? Resiko performance. Benar nggak nanti terrealisasi? Nah gitu. Makanya salam ini menjadi menjadi apa ya? Dicoba untuk tanpa CKPN itu sebenarnya ada concern juga kalau jangka waktunya terlalu panjang, pasti dari sisi aspek prudensial yang umum tadi, yang arbitrase tadi itu Pak Bu, itu juga pasti akan banyak concernnya. Artinya di situ pasti ada resiko. Makanya di dalam bootcamp itu kan mungkin Pak Tarto masih ingat di bootcamp itu dinyatakan salamnya itu mendekati pengiriman ya Pak Tarto ya untuk Iya mengurangi Pak. resiko persediaan.
Iya, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman 3 bulan ini sebenarnya komoditinya apa ya? Apakah komoditinya itu kita dapat satu keyakinan melalui satu PO, memang pembuatannya itu selama itu gitu, atau gimana? Iya, Pak. Baik, Pak. Pak Gunawan, jadi memang bahwa kami memahami kondisi-kondisi itu. Makanya tadi dibilang bahwa secara standar produk itu kita sih memang bilangnya pembuatan produk itu maksimal eh, tadi berapa? 90 hari kerja kan, hari kerja. Nah, karena itu maksimal yang kita lihat orang kalau membuat produk itu 90 hari kerja. Tapi subjek itu tadi ada analisa trade cycle-nya Pak. Jadi setiap proposal itu kalau di tempat kami sih akan diperiksa tuh Pak. Apa maksudnya dia butuh waktu berapa lama nih untuk membuat suatu produk tadi. Jadi bukan artinya 90 hari itu pasti udah maksimum, tidak kok. Itu maksimumnya malah. Kalau nanti one by one-nya akan diperiksa. Nah, terkait tadi pertanyaan Pak Gunawan, jadi memang sebenarnya saat ini kita memang ke arah dua-duanya Pak. Tadi kita biayain salam ini saat ini lewat penjual karena tadi kita melihat resikonya kalau kita analisa satu per satu UKM-nya itu kan agak susah. Jadi kita untuk membantunya tadi kita balik nih kita biaya penjualnya. Tapi sebenarnya juga kita saat ini juga dalam tanda kutip sedang mengembangkan produk sebaliknya Pak yang namanya distributor financing Pak. Tapi memang tadi lebih ke underlying-nya masih invoice ya dalam tanda kutip kita pada saat barang dikirim kita biayai ya itu salah satu yang kita juga kembangkan Pak di sisi UMKM-nya Pak kurang lebih seperti itu sih Pak Gunawan. Dua-duanya kita istilahnya kita siapkan lah. Ya, karena gini Pak Tarto, makanya kita itu pengen lebih spesifik ya, karena kalau tadi kecil ya UMKM kepada besar itu jelas tuh secara 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 transaksinya itu clear banget dalam artian ya di dalam PU itu kan biasanya gini ya Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin memastikan nih ya di dalam PU itu kan biasanya gini, saya pesan gitu kan ya, saya pesan barang ini tolong diadakan dalam jangka waktu sekian, misalkan sekian lama gitu kan ya. Hmm. Karena nantinya setelah dikirim pembayarannya akan dilakukan N30 atau N90. Hmm. Gitu nggak sih umumnya Ya, PO itu? Jadi ada proses pemesanan barangnya dan setelah pesan barang jadi, setelah dikirim bagaimana cara pembayarannya. ya, Itu PO. Benar nggak? betul Pak. Betul Ada kan ya? waktu ada waktu pembayaran tangguh ya dalam tanda kutip ya Pak ya. Ya, ada Sejak pembayaran 45. tangguhnya, ada pembuatannya juga gitu. Benar Ya, nggak? betul Pak. Nah, untuk barang yang akan direalisasikan yang awal ini ya, terpenuhi nggak jangka waktu pesanannya itu? Iya Pak, jadi apa namanya pada saat dia dalam tanda kutip ya tadi membuat PO atau rencana penjualan itu dia kan harus memproduksi dulu kan barangnya itu kan Pak. Jadi waktu Hmm. kita cairkan dia akan memproduksi dulu mungkin nggak sampai 90 hari ya. Nanti trade cash cycle-nya nanti dituangkan dalam proposalnya misalnya ya contoh misalnya 45 hari ya berarti nanti kita kasih jangka waktu salamnya maksimal 45 hari gitu Pak. Jadi bukan langsung 90 hari tidak, tapi kita sesuaikan dengan berapa lama sih dia akan proses produksi salam itu sejak uangnya itu dicairkan dalam tanda kutip ya mulai dari dia beli bahan baku, dia proses, dia kumpulkan dan itu kita analisa ke situ Pak trade cash cycle-nya. Nanti kemudian setelah barang itu dikirim itu condition payment-nya berapa lama? Apakah sebulan, 30 hari atau 15 hari? Ya tadi tergantung di PO-nya. Begitu dia bilang eh, apa namanya maksimum term of payment-nya 30 hari, maka wakalahnya pun kita akan set 30 hari. Kurang lebih gitu Pak Gunawan. Iya, ya ini sih kita pengen memastikan aja nih ya bahwa memang idenya di dalam PO-nya sendiri itu sudah ada masa pemesanan barangnya nih, pembuatan barangnya. Biasanya kan tadi tolong
siapin beras dalam waktu 1 bulan lagi untuk kirim kepada saya nanti bayarnya, atau telur 1 kiring misalkan gitu ya. Tapi Hmm. kalau misalkan perusahaan yang ini, ya oke, berarti kan nanti misalkan saya tolong sediakan baja sekian nih, Hmm. gitu. Kita juga nggak ngerti pembuatan bajanya itu berapa lama, tapi Hmm. kan lazimnya suatu order untuk dikirim kepada saya berapa lama lagi, Hmm. itu kan sebenarnya suatu kelaziman juga di dalam satu industri kan ya. Ya Iya nggak, Pak. tolong dikirim ke kami 1 minggu lagi, tolong dikirim kepada Ya. kami ini lagi. Karena kalau kita bicara baja, kita sebenarnya nggak ngerti proses produksinya baja itu. Ya. Ada order baru bikin kan nggak mungkin juga. Karena ordernya dia continuous gitu kan ya. Bahkan matiin mesin aja bisa bahaya gitu. Eh, Bisa ini. Artinya itu kan kita nggak bisa melihat dari proses produksinya langsung karena dia continuous terus. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah umumnya orang mesen barang ke dia itu berapa lama. Betul Pak. Kan jadinya begitu Pak Tarto. Iya Nah, betul Pak. kemudian ketika itu yang jadi acuan, sebenarnya yang kita harapkan untuk mengurangi arbitrase di pasar adalah kalau itu cukup panjang, ya, misalkan nih kita bikin, ya udah kita sepakatin aja lah. Normalnya kita semua mesen itu kita pesan aja 30 hari semuanya. Ya balik lagi, kita itu kan pasar terbuka ya. Misalkan baja di sini kayak apa, baja di tempat lain berapa lama nih. Itu juga satu kewajaran sebenarnya yang perlu dilihat. Karena kita itu juga akan khawatir terhadap semakin lama uang itu ada, Ya. berarti ada resiko performan. Walaupun nggak ngomong resiko Ya. kredit, bahkan IFSB sendiri itu bilang resiko resiko bukan pembayaran ya, dia ya resiko kegagalan penyerahan. Nah, gitu loh, Pak. Kalau resiko kegagalan penyerahan itu artinya bisa dua makna. Bisa nggak bayar uang, bisa nggak nyerahin barang. Kayak gitu. Tapi berhubung kita mencoba mencari satu keunikan bank syariah, di mana bank konvensional itu based on uang saja, maka kita mencoba mencari keunikan dalam bentuk bank menerima barang. Itu sih, Iya Pak. bank menerima barang dengan jangka waktu yang ya resiko performance itu juga kita consider. Makanya nih, ini salam ini bukan bukan dari sisi lamanya waktu salam sebenarnya. Yang kita harapkan dapat pendapatan itu Bapak Ibu sekalian, itu kalau tadi Pak Tarto bilang, Pak selama ini kami punya invoice financing. Silahkan, itu juga bagus. Cuma kan invoice financing itu kalau sudah ngirim barang ya Pak Tarto ya, Ya. iya kan? Ya. Artinya kita itu lagi memberikan satu alternatif kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau invoice financing itu adalah setelah pengiriman barang, kalau salam itu sebelum pengiriman barang. Ya. Sebenarnya itu aja sudah satu keuntungan sebenarnya. Cuma kalau itu terlalu panjang, ini bisa arbitrasinya terlalu Ya. signifikan, dan kalau signifikan ya tingkat protesnya juga semakin tinggi nantinya gitu. Ya. Jadi eh, apalagi nggak jelas nih dalam konteks ininya, nggak jelas dalam konteks barangnya. Maksudnya gini, barang continuous itu susah banget kalau kita bicara berapa lama proses pembuatannya. Pak Tarto bisa jawab nggak berapa lama bikin baja itu? Kan ya langsung aja jadi. Kalau waktunya Hmm. jadi kan gitu. Hmm. Atau industri bikin gula. Hmm. Pabrik gula bikin gula, berapa lama bikin gula? Hmm. Susah kita ininya. Tapi kalau misalkan distributornya pada, Pak, 1 bulan lagi tolong kirimin gula 1 ton. 1 bulan lagi kirimin saya 10 ton gitu kan ya. Itu Ya. kan kita jadi ngukur, oh umumnya pemesanannya segini. Ya, kalau dari itu kita mungkin masuknya jangan 30 harinya gitu kan. Tapi Ya. sudah mendekati pengiriman. Itulah yang niatnya kita bicara salam, dan disitulah wajar kalau CKPN-nya juga Hmm. nggak dihitung. Karena di samping waktunya pendek, ya di samping ini adalah produk Hmm. barang, ya karena juga nerima barang gitu, gitu loh Ya. Pak. Ya. Itu sih yang sebenarnya kita ini kan Ya. Tapi sebagai Pak, satu keunikan. Mm-mm.
Gunawan, sebenarnya sih dalam hal CKP juga sebenarnya kami sih tidak ngambil dari sisi situnya Pak, karena jujur juga kita nggak mau kita ngasih pembiayaan nggak punya pencadangan. Jadi kita sih sebenarnya bukan bukan karena CKPN-nya Pak, jujur apa namanya karena kita juga melihat kan bahwa untuk pembiayaan ini kan pencadangan itu kan perlu. Jadi ya memang ya karena ketentuannya jadi yang nggak ada CKPN, makanya ya udah kita ikut gitu. Tapi sebenarnya itu bukan fokus utama. Yang fokus utama kita ya tadi sebenarnya tadi karena memang di pasar ini terdapat beberapa nasabah yang memang mencari keunikan produk salam ini sih Pak, itu satu yang jadi concern kita. Kemudian yang kedua tadi bahwa bahwa kita ini kan baru tahap pertama nih Pak, kita belajar salam nih. Kita masih ada banyak pertimbangan dari manajemen resiko. Waduh, ini bener nih nanti apa namanya produknya dititipin terus dijual terus yang jadi nasabah berarti yang jadi nasabah siapa? Nah, karena konsep-konsep itu makanya kita mau dalam tanda kutip implementasinya bertahap nih Pak. Jadi artinya kita coba dari yang menurut kami paling aman dulu, nanti sudah kita belajar, nanti kita akan kembangkan tuh Pak skim-skimnya yang seperti tadi Pak Gunawan bilang. Tapi tentu aja itu perlu tahap ya Bu Ruli ya. Jadi maksudnya kita konsepnya nggak langsung mau ke semua UKM gitu, tapi pelan-pelan kita coba karena ini baru pertama kali juga nih dan belum banyak bank yang punya produk ini. Iya. Sebenarnya memang ini tuh kita tuh mau pilot dulu karena memang ada nasabah yang memang kita kayaknya juga udah trust gitu, memang nasabah lama juga. Jadi kita mau coba dulu di nasabah corporate ini, tapi habis itu setelah risk kita comfortable, terus habis itu jalannya juga udah secara sistem, secara proses itu udah in place, nah itu baru mungkin kita buka agak besaran gitu ya, termasuk untuk yang UMKM juga. Mungkin itu sih roadmap-nya sih, Gun. Jadi gini Bu Ruli, makanya saya tuh agak bingung dengan rekan-rekan itu kan gini. Sebenarnya kita tuh melihat dalam pengembangan produk itu adalah jujur consideran kita itu juga segmen Bapak sekalian. Jadi kita tuh lagi ada concern sebenarnya ya tadi UMKM tadi bahwa itu yang dikatakan Bu Ruli dan Pak Tarto dan Pak Ahmad sebenarnya ada gitu kan ya, ada yang besar kemudian kecil. Itu kami waktu kemarin workshop pun di Bandung itu dapat feeding itu. Jadi dia ada pengepul sapi tuh dari Australia. Dia bilang, Pak, nggak ada Pak namanya sapi itu ya kami import semua Mbak. Kami tuh importir. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa jualkan secara tangguh, Pak. Maksudnya kita jualkan kepada para toko restoran yang ngambil daging dari kami. Wah, kalau ada ini menurut kami menarik loh, Pak. Ini bank mana yang siap? Nah, itu juga banyak masukan ke kami, Bu Ruli. Makanya kami itu sebenarnya pinginnya skema yang kami tawarkan ini diakses oleh RIS dan kami juga butuh feeding apa nih kendalanya karena kami pun juga menyampaikan mitigasi resikonya. Contoh tadi, event itu PO-nya 100%, asli PO. Kalau kami dalam konteks salam yang kami ya kita 80% gitu. Itu salah satu yang kita ini kan ya. Jadi itulah ya, Pak, ya. Jadi ada mitigasi dan itu segmen nasabahnya ada Bu Ruli gitu. Yang gitu loh. Tapi kalau misalkan enggak Pak, kami coba yang ini ya berarti kan secara segmen agak beda nih yang kita lagi diskusikan. Tapi saya ingin merespon lagi yang kedua nih biar kita itu sebenarnya nggak hanya satu sisi ya, tapi kita itu bicaranya komprehensif juga. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan konsep pembiayaan wakalah, ini juga nggak ansih langsung kita bilang pembiayaan wakalah loh. Tapi ada ceritanya, makanya cerita inilah yang perlu kita amati bareng-bareng gitu. Kita ikutin bareng-bareng. Oh ternyata itu ternyata ceritanya pembiayaan wakalah itu atau apa yang terkait dengan wakalahnya. Jadi ceritanya itu Bapak Ibu sekalian, kami terima kasih masukan dari Pak Tarto khususnya yang selalu mengingatkan kepada kami bahwa Pak kalau UMKM ya kan, kan tadi saya challenge dengan nasabah ini gimana nih, nasabah kecil kok gaya banget nggak mau berurusan dengan bank. Saya pengen nanya ke Pak Ahmad, tapi responnya Pak Ahmad juga benar, bukannya mereka nggak mau Pak. Kami yang nggak percaya sama mereka karena mereka terlalu kecil gitu kan ya. Tapi sebaliknya kalau off takernya besar, dia kan punya satu privilege, bayarnya tangguh gitu kan. Ya kalau bisa bayar tangguh nggak dilaporin ke bank, ngapain juga saya jadi nasabah bank. Dan itu valid juga gitu. Jadi memang skenario-nya Bu Ruli,
dalam konteks yang sebelumnya itu, wakalah yang dilakukan itu sebenarnya ketika ada nih PO dari off-taker, kemudian udah dipenuhi, udah dilakukan, kita masuk mendekati pembayaran, itu lalu gimana barang yang jadi ini? Barang yang sudah jadi yang kita pesan dari supplier, mau kita apakan? Kalau kita langsung minta supplier tagihkan kepada off-taker, off-takernya kan nggak mau. Kan gitu kan ya. Off-takernya nggak mau, ngapain saya ke bank, saya nggak pakai bank juga jalan. Ini kan urusan saya dengan supplier, kan dia begitu. Makanya disitulah kita gimana caranya nih. Berarti barang yang sudah kita beli, kita kembalikan lagi kepada siapa nih? Kepada supplier. Kita wakalahkan kepada supplier untuk tolong serahkan kepada off-taker. Jadi di sini tuh wakalah itu hanya wakalah biasa. Pak Tarto tolong sampaikan ini kepada Bu Ruli. Karena Bu Ruli nggak mau transaksinya dengan saya, kan gitu. Nah, Iya. otomatis karena Bu Ruli itu sudah dengan Pak Tarto, kan Bu Ruli yang nggak ada masalah dengan Pak Tarto. Langsung aja bayar kepada Pak Tarto. Nah, nanti saya bilang ke Pak Tarto, Pak, kalau nanti sudah dapat bayaran dari Bu Ruli, kasih ke saya. Iya, Jadi iya, Pak Tarto ini nggak ada proses menjamin apa itu nggak ada. Hanya menjalankan amanah saja gitu loh. betul. Nah, amanah ini tuh nggak boleh dilengkapi dengan menjamin, nggak boleh menjamin. Makanya ini yang harus hati-hati. Makanya ketika tadi kecil nggak kita percaya, kemudian menggunakan tangannya besar karena kita atau dia nanti menjamin pembayaran, itu bukan wakalah yang dimaksud dalam konteks pembiayaan wakalah ini atau piutang wakalah lebih tepatnya nanti. Karena wakalahnya ini sebenarnya hanya lebih menyerahkan gitu, menyerahkan uang dari Iya. penjual apa itu saudara, pembelinya untuk diserahkan. Jadi uangnya itu uangnya pembeli. Hmm. Pembelinya siapa? Ya terserah yang memang karena ada PO, idealnya ya pembelinya yang ada di PO itu. Dia tinggal nyerahin aja nih. Bukan kemudian off-takernya apa itu istilahnya? Wakalah tadi wakil yang membayar dengan duitnya dia. Enggak seperti itu sebenarnya. Makanya itulah yang ingin dipastikan. Wakalah ini wakalah apa nih? Apakah sampai konsep Hmm. menjamin atau seperti apa? Sebenarnya nggak sampai menjamin. Iya, ini hanya mewakilkan gitu ya Pak Gun ya Iya, sebenarnya ya. mewakilkan. Iya, Hanya saja karena kita itu, karena transaksinya off-taker itu hutangnya kepada supplier, nah, padahal barangnya dari bank, ya kan, normal gampangnya kan bank kepada off-taker, tapi off-taker balik lagi nggak mau. Barangnya barang bank, berarti kan bank urusannya dengan wakil, ya kan, yaitu supplier. Maka disitulah wakalah itu terjadi. iya, Nah, cuma karena ada tempo di situ, nah, apalagi nanti kembalinya uang, nah maka inilah jadi wakalah yang piutang tadi atau piutang lah kita nantinya akan membiasakan dengan istilah piutang wakalah. Jadi bukan menjamin pembayaran itu yang sebenarnya apa ya istilahnya ya pemisahan yang clearnya bahwa di dalam salam yang dilanjutkan dengan transaksi lagi di wakalah itu bukan konsep menjamin pembayaran dari pembeli. Itu juga Bu Ruli sebenarnya secara keunikan produknya itu. Jadi kalau sampai Bagus. nanti menjamin, anggap keluar konteks dari prinsip wakalah yang dimaksud dari transaksi ini. Gimana monggo? Izin bangun. Kalau dia udah kan sifatnya kan udah jadi piutang nih. Dalam tanda kutip kan barang udah kita titipkan, dia Mm-mm. jual, eh, jadi sifatnya kan piutang. Nah, kalau begitu dia menjadi piutang, bukannya kita masih berhak untuk menagih si piutang tersebut, Pak Gun, kepada si penjual. Oh, Kecuali ada, melalui ini ya, share ya, pembeli. Menggunakan istilahnya penjual pembeli nih. Oke, oke. oke, Kita punya hak nagih kepada penjual. iya, Nah, betul, penjual kepada pembeli kan punya term, iya, ya kan? Berarti sebelum kita menagih kepada penjual, sebenarnya penjual nagih kepada pembeli kan? betul, Iya enggak? Jadi iya, kalau misalkan penjual nggak bisa bayar, sebenarnya pembeli yang nggak bisa bayar kan? iya, pembeli yang nggak bisa bayar. Nah Misalnya, itu sih Pak. Makanya di dalam konteks kita itu berlakukan transaksi yang supply chain financing, mm, sebenarnya bagaimanapun juga Pak, Bu, yang kita mm, lihat itu adalah
apa itu off taker atau pembeli akhir. Pembayarnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak sendiri nggak yakin dengan pembeli akhir, sebenarnya jangan Pak, ini bukan untuk itu. Oke, oke. Jadi kan dalam konteks yang kecil ke besar itu kan karena kita pegang besar. Sebenarnya nggak apa-apa, besar kecil juga nggak apa-apa, tapi yang kecil juga mampu bayar gitu loh. Jangan kecil nggak mampu bayar kemudian ya udah biarin aja nggak mau bayar tapi biar yang besar yang bayar, nggak begitu. Ya, ya. Nah, nangkep Pak. Itu sih cara ininya, keunikannya itu secara model bisnisnya seperti itu. Kita nggak melarang sebenarnya besar kepada kecil, tapi wakala itu bukan untuk menjamin Ya, ya. itu. Kecuali memang dia melanggar ya konsep wakalanya. Kemarin saya sempat diskusi sama DP juga, dia bilang ya kecuali dia melanggar wakala tersebut. Artinya misalnya dia kita minta jual ke apa namanya barang kirim barangnya ke A, tapi ternyata dia kirim barangnya ke B atau barangnya di dalam tanda kutip ada fraud dan lain-lain, maka itu akan beda sih menurut DPS sih seperti itu ya. Ya, jadi gini Pak, mekanisme yang mengenai eh, pelanggaran itu karena gini, ya namanya bersyariah itu kan sebenarnya masa depan nggak ada yang tahu ya. Oh, alam besok lah. Ternyata ada PO yang kita, makanya di dalam mitigasi resiko kan kita juga masang juga bahwa PO yang kita akuin adalah PO yang dikeluarkan oleh pihak-pihak bonafit, nggak terlepas besar atau kecilnya, gitu kan ya. Ya, Jadi dia ketika pesan itu, ya dia memang pesan dan biasanya kita transaksi dengan dia. Nah, kok dilala ketika barangnya jadi dia bilang, aduh maaf Pak, ada gini 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 gini, gitu kan ya. ya, Nah, itu kan mau diapain kayak gitu. Tapi ketika mau dijual kepada pihak lain, ya tentunya kita mengharapkan kepada wakil ini bisa menjual kepada orang yang secara kriterianya nggak beda jauh dari pembeli ya, sebelumnya, gitu loh. Sehingga apa yang dibayarkan oleh penjual itu adalah apa yang diperoleh dari pembeli gitu. Jadi kalau pembelinya nggak bayar lalu gimana? Ya sebenarnya penjual tetap disuruh nagihin dulu. Bahkan ekstrimnya kalau loh Pak, ini nanti udah deh saya aja yang ini kan yang bayarkan ya. Itu bukan dalam konteks yang suatu kelaziman yang atau yang kita formalkan terlebih dahulu gitu loh Pak. oke. Misalkan kami sudah nagih-nagih kan nggak enak Pak, saya nanti ditagih-tagih Pak Tarto terus. Udah deh Pak, saya bayar aja dulu. Nah itu dalam semangat seperti itu gitu loh Pak. Ya, ya. Nah, gitu. Tapi kalau dari awal Pak Tarto, pokoknya kalau nggak bayar, Bapak yang bayar. Jadi kan dia gini, saya belum apa-apa sudah disuruh gini. Kan ini kan saya wakilnya itu, gitu loh Pak. Ya, ya. Syariah itu kan antara hutang dengan amanah aja itu juga sensitif itu. Ya, Pak. Gitu. Oke, noted Pak Gun. Makasih atas masukannya. Nah, kalau yang terkait poin 2-nya, Pak Gun, ini kan masih ada perbedaan nih antara DPR. Ya tadi sebenarnya sih berarti kan memang wakala ini kan sifatnya kan memang pemberian kuasa aja kan. Nah, sehingga di pelaporan antesananya setahu kami ini nggak ada nih untuk pelaporannya. Nah, ini solusinya gimana? Apakah itu bisa dilaporkan sebagai transaksi rekening administratif atau disamakan dengan court yang seperti dibahas Oh, sebelumnya, Pak? jangan gini-gini. Nanti kan dalam perkembangannya ini memang gini ya. Antara transaksi dengan pelaporan itu kadang-kadang kecepatannya beda ya Pak Tarto. Itu kan Betul, Pak. kita udah inilah sering kali. Makanya kami itu sangat mengharapkan teman-teman dalam mendesain produk itu nggak langsung ujuk-ujuk court itu sebenarnya. Hmm. Jadi ini sebenarnya memang piutang wakala. Makanya kalau kita bicara sliknya ke siapa, ya tetap sliknya itu sebenarnya ke penjual gitu loh. Ya. Tapi dengan semangat tadi karena nggak mungkin dong Pak kita ada kayak apa itu istilahnya aset keuangan lah. Ini tetap aset keuangan Pak karena bakal menerima uang dan ada Oke. Ya. CKPN-nya. Makanya CKPN Ya. ini benar Bapak nggak dari salam kok Pak, tapi kan dari wakalah gitu. Tapi Ya. wakalahnya itu bukan dengan semangat seperti itu gitu loh Pak. Bukan semangat pokoknya kamu yang harus bayar gitu. Hmm. Atau udah deh gampang lah nggak usah ngelihat pembeli, saya yang akan bayarin. Ya nggak begitu juga semangatnya Hmm. Ya, ya. gitu. Gitu. Mungkin sebelum lanjut, Ustadz Ardi ada tambahan nggak Ustadz Ardi? Saya khawatir secara syariahnya ada yang saya lewat.
Ya Pak Gun, mungkin sedikit sedikit menggarisbawahi Pak Gun bahwa dia membedakan dengan modal kerja ya Pak. Jadi Pak Starto mungkin Ya, perlu juga concern bahwa hubungan antara off-taker dengan penjual itu adalah karena ini supply chain financing ya Pak. ya, Jadi memang hubungan yang sudah sifatnya berulang begitu Pak Starto. ya. Jadi bukan Yang dan penting apakah di situ kan kita bisa menganalisis bonaviditasnya ya Pak. ya, Terlepas dari apakah tadi skalanya termasuk skala yang medium misalnya ataupun skala ya, yang apa namanya skala yang besar begitu. Karena kalau kita bicaranya nanti modal, kalau umumnya modal kerja kan dia lebih analisisnya lebih kepada nasabahnya secara langsung ya Pak. ya. Seperti itu. Sementara kalau ini karena memang kita supply chain financing maka off-taker itu menjadi fokus utama juga seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti bisa apa namanya fokusnya ditambahkan begitu Pak Ya, Suarto. Nah, ya, kemudian yang kedua Pak, ini terkait dengan masalah produksi bahwa memang dalam konteks salam ini produksi itu jangka waktu produksi sebenarnya menjadi bagian dari mitigasi risiko begitu Pak. ya, Walaupun tidak secara langsung juga bahwa kemudian istisna itu harus mengikat dari barangnya Pak ya. Itu mengikat kepada misalnya salah satu batch produksi kan sebenarnya tidak begitu ya Pak. ya, Misalnya misalkan katakanlah nasabah itu dia punya pesanan begitu ya Pak. Punya pesanan 100 unit misalkan begitu yang akan diserahkan bulan depan. Maka sebenarnya kan secara syariah yang kita ikat adalah itu ya Pak, bahwa pada ya, bulan betul. depan dia harus bisa menyerahkan 100 unit tadi itu gitu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Nah, adapun jangka waktu produksi sebenarnya lebih kepada nantinya untuk melihat kewajaran kan gitu ya Pak. Iya, sepakat. Nah, misalnya ya katakanlah untuk barang tersebut kita lihat kewajaran itu ada di jangka waktu seminggu begitu ya Pak. Kemudian dia PO-nya 1 bulan Pak. Nah ini bisa menjadi dasar bagi kita juga Pak. Bisa menjadi dasar bagi kita kan harapannya kan kita berangkat salam itu bisa lebih pendek daripada PO ya Pak untuk mitigasi risiko tadi. Patokan pendeknya sejauh apa gitu ya itu kan nanti bisa melihat kepada siklus produksi kan Pak. Iya, setuju. Sehingga kita bisa masuk kepada apa namanya periode yang kita nilai aman. Tapi tidak Ya, boleh kemudian bahwa dikaitkan ya Pak ya bahwa barang yang diserahkan itu harus misalnya berasal dari produksi batch nomor ya, sekian. Nah, itu kan jadi ya, tidak ya, secara susah itu syariah Pak, monitornya. ya tidak demikian begitu Pak. Artinya memang yang dilihat adalah kepada jangka waktu spesifikasi walaupun tadi Pak ya kalaupun misalkan dia barang pertanian nah waktu produksi itu adalah hanya menjadi mitigasi resiko bahwa kita memastikan ya nasabah itu punya persediaan pada waktu yang memang sudah ditentukan begitu Pak Sutarto. Walaupun kalaupun toh nanti akhirnya dia mau mengambil dari barang lain sepanjang dengan spesifikasi yang sama diperkenankan juga dalam konteks salam gitu ya Pak. Oke. Mungkin itu Ya, tambahan dari saya Pak Gunawan. ya. Kalau terkait yang tadi yang apa yang kita bahas bahwa kan ini kan dalam tanda kutip wakalah ya, kita spesifik ngomong wakalah kan Iya, bukan sebagai pembiayaan nih Ustaz tadi. Berarti kan iya, nanti kan tetap kita harus laporkan nih. Kalau kami lihat kan yang lebih sesuai ini kan karena ini sifatnya komitmen gitu ya, kayak semacam nasabah kan dititipin barang, dia mempunyai semacam apa ya liabilities ya untuk menjual dan ngasih uangnya kan itu berarti masuk ke rekening administratif. Kalau pendapat kami itu kira-kira sesuai nggak atau memang ada masukan lain? iya memang nanti arahnya lebih kepada piutang wakalah sih Pak Iya Suharto. betul. Tapi tidak kita masukkan sebagai pembiayaan, tapi lebih kita masukkan sebagai piutang wakalah gitu Pak. Nah tapi problemnya kemarin kita udah sampai simulasi begitu piutang wakalah di antasenanya nggak ada Pak Ustadz tadi. Kita kan susah nih nanti. Ada piutang salam kalau di Iya, Antasena kan di awal benar. Tapi waktu kalau dia begitu wakalah wakalah nih Pak Agung sama Pak Ustadz Ardi, tadi. nah itu kayaknya nggak match nih sama Iya. Ya, pelaporan mungkin nih. mungkin perlu kita dudukan dulu mungkin begini Pak Suharto. Ya. Secara syariahnya itu dudukannya dia nanti kan menjadi piutang wakalah ya Pak.
Dia Iya, kategorinya agree. kan bukan apa namanya, bukan sebagai pembiayaan lah gitu ya. Iya, Ini secara agree. konsep Oh, syariahnya ya Pak. Iya, agree. Bahwa dia kenapa piutang itu muncul tadi seperti yang sudah Iya, kita bahas Pak. Piutang itu muncul karena bahwa nasabah itu eh, kita kasih barang untuk dia jualkan, kemudian setelah itu dia pastikan pembayarannya, lalu kemudian hasil penjualannya itu diserahkan kepada kita, kan gitu Pak ya, kepada iya, bank maksudnya gitu Pak, kepada bank. Nah, iya, karena maaf, karena off-takernya tidak mau atau tidak menghendaki iya. adanya dia dicatat sebagai punya kewajiban kepada bank, maka kan nanti secara syariahnya karena nasabah sudah menjadi wakil, maka off-taker ini boleh mencatatkan punya utang ke wakil kita gitu ya, Pak. Oke. Sebagai utang dagang kan, Pak. Iya, Nah, nanti kemudian si wakil itu bisa mencatatkan utang dagang di antara dia dengan off-takernya. Adapun nanti ke bank nyatatnya kan dari sisi konsep syariahnya itu nanti ya piutang wakalah gitu. Nah, tinggal nanti masalah pelaporan kan ya, Pak Sutarto ya. iya, Pak, iya. Izin. Pak Ardi. Ada Ibu Izin, Retno izin saya compliance bertanya. izin bertanya ya Pak ya. Kan tadi kalau dianggap sebagai piutang salam, Piutang wakalah. piutang wakalah kan itu seakan-akan ada secara pembukuan kita mengeluarkan ada lawannya gitu ya, tagihan lawannya sesuatu gitu. Kalau tadi disebutkan bahwa menyerahkan kembali si barangnya tadi kepada supplier. Nah, apakah secara pembukuan itu juga kan tadi udah masuk ke bank ya, kita punya semacam inventory atau Ya, aset persediaan. berupa persediaan barang. Nah, ketika wakalah sebetulnya kan tidak disertai dengan penyerahan atau penghapusan atau didebet dari aset atau inventory tersebut gitu ya. Jadi kan tidak ada aliran dananya gitu kan. Yang pemahaman kami selama ini aset itu tetap ada di Bank Danamon, akan tetapi kita mengkuasakan kepada supplier atau penjual untuk menjualkan gitu, sehingga dalam pemahaman kami itu timbullah semacam tagihan komitmen dari si supplier. Nah, tapi kalau itu menjadi piutang, menjadi aset keuangan, itu kami agak belum menemu nih Pak celahnya bagaimana tuh supaya itu muncul lagi nanti kan kayak double ya Pak ya, kalau si aset inventorinya itu nggak keluar, kita udah membukukan lagi pembukuan aset kalau bukan pembiayaan Pak gitu. Kalau masih di situ-situ gimana tuh Pak? Baik, Bu Retno. Jadi mungkin coba kita dudukan di konsepnya ya Bu ya. Kita lihat konsepnya dulu Bu. Jadi pada saat disalam, kewajiban penjual ya dalam hal ini adalah nasabah Bu ya, adalah menyerahkan barang kan ya Bu kepada pihak bank seperti itu. Nah, karena dia menyerahkannya adalah berupa barang, maka tidak kita masukkan atau tidak kategorikan sebagai aset keuangan ya Bu ya. Karena kewajibannya adalah berupa barang seperti itu, sehingga kita sebut sebagai salam. Nah, kapan salam ini berakhir? Salam ini kan berakhir ketika nasabah sebagai penjual itu sudah menyerahkan barangnya. Nah, dalam konsep kita Bu, ini karena kan memang tidak mungkin bank itu akan menerima secara fisik. Kita meyakini itu ya, karena kan juga bank tidak punya gudang secara khusus begitu ya. Maka serah terima barang itu antara nasabah sebagai penjual dengan bank sebagai pembeli dalam akad salam itu akan dilakukan dengan kobotnya itu kobot hukmi begitu Bu. Artinya dengan penguasaan. Tetapi fisik barangnya nanti kan bisa dikirim langsung kepada pihak nasabah, kepada off-taker. Tapi pada saat fisik barang dikirim, misalkan begitu sudah selesai, sudah ready gitu, lalu barang dikirim kepada fisiknya Bu ya, dikirim kepada off-taker, sementara kemudian kepemilikannya diserah terimakan kepada bank dengan kobotnya kobot hukmi, begitu, penguasaan ya, secara penguasaan hukum begitu. Nah, jadi walaupun status barang misalnya fisiknya itu ada di off-taker, sebenarnya kan hak kepemilikan adalah miliknya bank begitu. Nah, setelah itu masukkan step yang kedua ya, Bu Retno ya. Step kedua adalah maka akad wakalah. Nah, dalam akad wakalah ini ada serah terima barang, Bu. Serah terima barang
kepada bank kepada wakilnya dengan tujuan untuk menjualkan tadi gitu. Jadi ketika bank itu menyerahkan barang kepada wakil, sebenarnya kan dalam rangka supaya si wakil ini bisa menjual barangnya kepada pihak off-taker seperti itu. Jadi dia memberikan kuasa untuk menjualkan barang. Kalau fisik barangnya tentu pada waktu itu kan sudah di sisi off-taker ya. Betul. Nah, ketika dia kewajiban si wakil ini sebenarnya ada 3 nanti. Pertama, dia wajib untuk memiliki kewajiban untuk menjualkan barang kepada pihak off-taker seperti itu. Kemudian setelah dijualkan, maka kewajiban kedua adalah memastikan pembayarannya. Artinya kan yang memonitor pembayaran off-taker kepada bank melalui wakil itu adalah si wakil sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika si wakil sudah menerima dananya, menyerahkan dana tersebut kepada pihak bank begitu. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara salam dengan wakalah. Kalau di dalam salam tadi kewajiban penjual adalah barang, sementara dalam wakalah ini kewajiban nasabah sebagai wakil menyerahkan uang tadi itu begitu. Nah, karena kewajibannya menyerahkan uang, maka ini kita akui sebagai aset keuangan. Seperti itu Bu Retno konsepnya. Maaf Pak, tapi saya masih belum ini nih Pak ya. Kalau dari konsep syariahnya atau dari skema produknya paham, tapi dari sisi pembukuan dan pelaporannya Pak, kan sepemahaman kami ketika akad salam itu kita membukukan piutang salam. Ketika nanti penjual menyerahkan barang, dianggap yang tadi kita misalnya keluar uang 100 itu sudah diganti atau dipenuhi dengan misalnya 10 item barang yang diproduksi tadi. Nah, itu sudah selesai kan Pak? Sudah tidak ada pembukuan atau outstanding di neraca karena sudah dipenuhi kewajibannya. Nah, ketika terjadi wakalah, kan kita tadi mau membukukan dan atau melaporkan piutang wakalah ini sebagai apa gitu ya. Nah, karena tadi kewajibannya adalah 3 tadi ya, menjual, memonitor, menyerahkan, itu semuanya dalam pandangan kami adalah administratif, tidak ada aliran dana di situ. Sehingga kami kalau harus dibukukan sebagai aset keuangan, nanti lawannya apa ya? Karena kan si aset tadi aset yang sudah diserahkan tadi kan masuk di buku bank sebagai persediaan. Kecuali kalau memang ketika kita membukukan wakalah itu persediaannya boleh dihilangin, cocok. Tapi kalau kalau persediaannya masih ada di bank, itu nanti lawannya apa Pak kalau itu sebagai piutang? Ya, baik Bu Retno, mohon izin nanti ini Mbak Asti mau share screen. Mungkin izin boleh gantian Pak Sato ya tadi untuk mendiskusikan yang tadi ya. Boleh Pak. Supaya Mbak Asti. Jelas saja sih Pak. Sebentar, mana ya? Ini ya. Iya baik Bu Retno, Pak Tarto izin untuk sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Retno tadi terkait ketika kita membukukan itu sebagai aset keuangan ini lawannya apa gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dari jurnal pembukuan dari ilustrasi yang sudah kami susun sebelumnya mungkin. Nah ini ketika pada saat bank melakukan salam, ini kan kita bukukan salam pada rekening supplier. Ini mungkin clear ya Bu ya? Ya. Kemudian ketika barangnya sudah jadi kan ada penyerahan dari penjual kepada bank. Nah ini kan kita menerima persediaan, salamnya selesai. Iya betul Bu. Nah di situ kan ada harga diskonnya tadi kita akui sebagai pendapatan salam yang ditangguhkan karena kan memang belum ada cashnya begitu ya Bu ya. Ya. Kemudian ketika kita melakukan akad pembiayaan wakalah dengan nasabah, nah ini tadi kan kita munculkan piutang wakalah nih Bu kepada nasabah. Nah kreditnya adalah persediaan. Jadi persediaan yang tadi udah masuk barangnya ke kita keluarin. Oh, oke. Diganti dengan piutang wakalah gitu sih Bu. Ya. Kalau itu sih cocok sih. Jadi memang si piutang wakalah, persediaan yang karena salam tadi jadi hilang, timbul piutang wakalah ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Piutang wakalah itu nah problemnya piutang wakalah ini kemarin udah simulasi dengan tim reporting nggak ada rumahnya nih Bu Astiwin, Pak Ardiansa. Jadi dari
dari mereka juga bingung ini mau dilaporkan sebagai apa karena metadatanya kan udah fix ya. Jadi ada kolom bagi hasil, kolom jual beli. Nah, wakalah ini nggak ada kolomnya. Nah, jadi kalaupun nanti dilaporkan sebagai court, apakah? Iya. Jadi kalau misalnya pendekatannya Bu terkait dengan pelaporan dan juga pencadangan ya, karena kalau di POJK kualitas aset itu pendekatan pencadangan atau PPKA itu kan disyaratkan berdasarkan akadnya ya Pak, Bu, jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam. Nah, karena piutang wakalah ini juga belum ada di sana, kami juga masih menerka-nerka nih kalau nanti ini dianggap sebagai piutang yang harus dibentuk PPKA-nya, itu mengacu ke mana nih, akad jual beli, sewa menyewa atau pinjam meminjam. Dalam pemahaman kami, kalau memang ini memang harus dibentuk pencadangannya, mungkin yang lebih tepat tadi ya court atau pinjam meminjam. Nah, itu mohon arahannya juga apakah sudah tepat. Ya, baik Bu Retno. Terkait dengan ini sebenarnya kalau dari kami mengarahkannya kepada pembiayaan lainnya sih Bu. Kan Di kalau di pelaporan POJK ya. itu ada tiga Pak. Ada Ya. tiga caranya itu kan berdasarkan akadnya itu pinjam meminjam, sewa menyewa dan jual beli. Nah, Iya kalau betul. lain, Jadi memang kalau di ini kita bicara konteks pelaporan Bu ya. Tadi Pelaporan dan- Pak Gun sempat menyampaikan Bu ya bahwa memang untuk pelaporan ini kan tidak bisa sedinamis seperti transaksi yang sering dilakukan Bu ya. Memang ke depan kita akan mengupdate nih Bu Retno ya terkait dengan posnya secara khusus mengenai hal ini. Tapi memang kita untuk sementara itu kemarin mengarahkannya adalah ya pembiayaan lainnya. Walaupun memang sekarang ini pembiayaan lainnya itu masih ada di bawahnya ini Bu ya. Pembiayaan bagi hasil. Nah itu. Oh, lainnya. Kalau untuk PPKA-nya Pak, Biasa lainnya. PPKA-nya kan tadi kalau di lampiran POJK kualitas aset itu cuma ada 3 ya Pak ya. Itu masuk ke mana yang lebih cocok Pak? Bagaimana Bu? Mohon maaf. Kalau di lampiran POJK kualitas aset untuk PPKA-nya itu cara kita menggolongkan kualitaskan berdasarkan akad ya. Nah, akadnya itu yang paling mendekati apakah akad ini Pak pinjam meminjam atau jual beli? Kalau dari sisi kualitas memang dia dekat dengan pinjam meminjam Bu ya, atau seperti halnya court ya, terkait dengan kualitas Bu ya. Cuman terkait dengan tadi pelaporannya, memang kita mengarahkannya itu ke lainnya. Tapi memang posisi lainnya itu sekarang masih ada di bawah bagi hasil ya Bu ya. Iya. Itu Bu. Maksudnya seperti itu sih Bu. Jadi memang secara kualitas dia itu dekatnya dengan court tadi, atau kalau di konven kan pinjam minjam Bu ya. Tapi kalau dia secara pelaporannya ke lainnya gitu. Hanya memang posisi lainnya itu saat ini hanya ada di sisi pembiayaan bagi hasil begitu. Oke, ya sementara gitu. Oke, baik. Lanjut atau boleh lanjut Pak Ustadz? Mungkin lanjut dulu aja. Ya, silakan Pak. Lanjut ya, bentar maaf. Go through dulu aja. Ya, go through dulu. Bentar. Oke, kemudian mana ini? Belum ya? Udah belum? Kelihatan ya? Bentar. Sudah ya? Tapi sudah terlihat Pak. Halamannya yang belum ya? Yang mana dari atas ya? S1, 2. Nah, kalau yang ini sih sebenarnya lanjut yang tadi ya. Jadi intinya itu kalau kalau waktu kita di bootcamp Pak Ustadz tadi kan kalau ada masalah di salam dia konversi ke court ya. Salah satunya ya. Iya, Pak. Nah, kemarin sempat diskusi sama DPS, menurut DPS sebenarnya nggak usah dikonversi ke court juga bisa kalau misalnya nasabah langsung ganti uang gitu ya. Jadi langsung close salamnya aja, nggak usah dikonversi ke court dulu. Itu ya saya sih nangkep bahwa maksudnya kan karena salam itu wajib ngasih barang, harusnya kalau salamnya batal
di court dulu gitu. Tapi menurut DPS sebenarnya secara fatwa sih nggak nyebut gitu, boleh-boleh aja salam batal ya dia kasih uangnya balik gitu. Kurang lebih gitulah yang menurut Iya, DPS gitu opsinya. betul sih Pak Sutarto, secara konsep syariah emang demikian Pak. Tapi kalau dari konteks teknis pembukuan, kan sepertinya bank itu pasti nggak bisa langsung tutup ya Pak. Benar nggak Pak? Ini mungkin saya konfirmasi dulu nih Pak Sutarto. Di Danamon apakah bisa langsung close? Biasanya kan umumnya di bank itu tidak bisa langsung close ya Pak. Tapi harus ada apa namanya? Harus ada penutupnya dulu, baru kemudian dibuka akad yang baru gitu kan Pak. Seperti kalau take over Pak. Misalnya take over MMQ itu kan nggak perlu court kan Pak ya? Take over MMQ itu sebenarnya langsung aja beli porsinya kan Pak. Iya. Misalkan ada bank syariah lain nih Pak, bank syariah lain itu mau mau take over gitu ya. Pakai ini sebagai analogi ya Pak, supaya kita bisa melihat hal yang sama gitu. Ingin men-take over misalkan dari ke banknya sendiri gitu, ke banknya, dari bank syariah lain ke banknya, dan dia juga bank syariah. Akad sebelumnya MMQ. Sebenarnya kalau kita lihat secara konsep syariah Pak, ini kan gampang ya Pak, tinggal saja kemudian bank itu membeli porsinya bank lain selesai Pak. Betul. Tapi bisa jadi ada mungkin yang apa namanya ya karena masalah teknis dan lain sebagainya itu dikasih court dulu untuk menutup misalkan seperti itu Pak. Nah nanti lunasnya pada. Jadi sebenarnya posisi court ini lebih untuk sebagai bridging sih Pak, sebagai bridging agar menutup akad salamnya Pak. Oke, artinya kalau sebenarnya kalau secara batal kalau salamnya memang dibatalkan ya, ini konsepnya dibatalkan ya, artinya memang batal dan nasabah mengembalikan uangnya. Kalau secara pembukuan kita bisa di tempat kita tuh ada pembukuan misalnya langsung ke GL gitu ya, bahwa piutang salahnya bisa ditutup, lawannya dari nasabah harusnya nggak masalah ya, harusnya. Kalau misalnya secara konsep syariah itu seperti itu benar Pak. Oke. Karena kan ketika akad salam itu batal, maka si nasabah ini kan harus mengembalikan uang kan Pak. Sebenarnya itu kan Pak. Seperti itu. Nah cuman kemarin itu kan kita mengkhawatirkan sisi teknis nih Pak Sutanto. Iya. Teknisnya apakah sistem itu mungkin seperti itu, tiba-tiba tutup tanpa ada uang masuk gitu kan Pak. Kan lazimnya di bank begitu Pak. Sehingga kenapa kemudian di dalam kajian kemarin itu, dalam kajian itu kita munculkan court Pak sebagai solusi agar sistem itu bisa menutup Pak. Nah nanti baru dari courtnya lah yang dikonversi. Baik Pak Ustadz, makasih. Nah kalau yang untuk poin 4 ini sih sebenarnya tadi udah kita bahas ya, masukan dari Pak Gunawan, Pak Ustadz tadi juga terkait mitigasi risiko dan lain. Jadi sebenarnya intinya sih kalau pencairan sebagian ya secara konsep dibolehkan lah ya, intinya ya kayak tadi misalnya nilainya 100 kita mau biayain 80%, ya itu boleh-boleh aja secara syariah ya Ustadz. Ya boleh Pak, tapi nanti memang kan kita harus tapi kan ini sifatnya berdasarkan PO kan ya Pak? Iya betul. Artinya nanti kuantitinya misalnya tadi 100 unit ya kita biayain 70 unitnya lah gitu ya. Iya, artinya betul Pak. Iya betul. Cuman nanti perlu dipastikan saja bahwa mengenai barang tadi ya Pak. Siap. Ketika barang tadi kan kemungkinan besar kan barang itu akan langsung dikirim kepada pihak si off-taker ya Pak. Nah ini kan apa namanya? Maksud saya manajemen barangnya aja sih Pak, harus dipastikan bahwa memang barang yang dikirim kepada pihak off-taker itu adalah barang yang merupakan aset salamnya bank begitu Pak. Iya. Nanti. Karena kan tadi ya Pak, ada dari 1.000 ada apa namanya? Bank misalkan cuma memenuhi 300 nih Pak. Dari 1.000 unit PO tapi kita cuma penuhi 300. Nah, ini perlu dipastikan bahwa yang diserahkan ini adalah harus 300-nya dulu punya bank begitu Pak, sehingga sah bagi bank nanti untuk apa namanya menagih bayarannya Pak. Iya, artinya secara dokumen BAST dan lain itu harus disesuaikan lah ya. Iya Pak, betul. Karena yang kita khawatirkan adalah jangan sampai ternyata nanti yang dijual itu bukan barang kita Pak, tapi barangnya nasabah lainnya yang sejenis ya Pak. Iya. Itu Pak. Oke, baik Pak Ustadz tadi, makasih. Nah ini terkait mata uang ya, mungkin Bu Retno bisa terkait kita khawatir tentang yang penggunaan mata uang dalam mata uang lokal ya, Bu Retno ya. Ini sebetulnya mau konfirmasi saja Pak, karena kan di dalam salam ini kan bukan dikategorikan sebagai pembiayaan, namun lebih kepada jual beli tapi di muka gitu ya, sudah dibayar di depan gitu. Nah sementara di dalam PBI
itu kan ada ketentuan mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Memang di situ dikecualikan beberapa aktivitas yang memang sudah diatur di undang-undang perbankan maupun ketentuan pelaksanaannya. Nah, kami memandang karena salam ini sebetulnya juga sudah diatur di dalam POJK 13, maka mata uang salam itu tidak terbatas pada rupiah saja, tetapi tergantung pada misalnya kontraknya gitu. Misalnya ini kontraknya US itu LC gitu misalnya, karena kan dalam diskusi beberapa waktu lalu tidak dibatasi ya asal kontraknya itu apakah harus di dalam negeri atau di luar negeri, meskipun tadi fokusnya pada UMKM, tapi bisa saja kan UMKM ini menjual lagi kepada diekspor dan seterusnya ya Pak. Nah itu apakah pemahaman kami sudah betul nih Pak bahwa mata uang salam itu tidak harus rupiah, dan termasuk yang dikecualikan dalam PBI dan SEBI mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara NKRI, Pak. Iya, mungkin kalau untuk ini kami coba koordinasikan lagi ya nanti Bu ya, mengenai mata uang ini ya. Ya. Baik, Pak. Izin. Ya, karena tadi takutnya konsep kita jual beli nanti harus. Iya, harus rupiah. Ya. Cuman memang ada perbedaan Bu Retno antara yang di POJK 13 itu kan memang konsepnya adalah konsep salam paralel Ibu ya. Iya. Sementara yang di sini adalah salamnya adalah salam tunggal begitu yang diikuti dengan akad yang lainnya. Tapi mengenai mata uang tadi kami coba koordinasikan nanti Bu. Baik, Pak. Baik. Nah, ini yang terakhir nih Pak Ustadz Adi nih. Tadinya kita pikir karena semua akadnya kan sudah ada nih di dalam kodifikasi produk, jadi kita usul bahwa implementasinya dengan lapor aja gitu, bukan dengan izin. Gimana nih Pak Ustadz Adi? Atau Pak Gunawan dan Bapak-Bapak Ibu OJK lainnya? Ya memang kalau dari sisi kami sih Pak, kalau dari sisi kami, tapi nanti ini kewenangan pengawas ya Pak, karena kan kalau kami view-nya dari pengembangan gitu. Kalau dari sisi kami melihat bahwa ini lanjutan sih Pak, bukan produk dasar gitu, tapi mungkin dari pengawas, dari Mas Oscar, dari ataupun mungkin Bapak Ibu lainnya dari pengawas mau menambahkan silakan. Mungkin Bu Kristiana. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi saya agak terlambat joinnya Bapak Ibu. Ya, terkait dengan ini Pak, untuk produk salam ini ya, ini kita anggap sebagai produk lanjutan ya Pak Tarto ya, sama Bu Roli dan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengajuannya disampaikan ke kami seperti produk penyelenggaraan produk baru gitu ya Pak ya. Nah nanti baru kita evaluasi bersama. Nanti kan kami juga akan koordinasi dengan teman-teman di pengembangan produk gitu ya. Kira-kira apa hal-hal yang menjadi concern seperti itu. Jadi nanti baru bisa dijalankan pada saat setelah memperoleh persetujuan dari kami, seperti itu sih Pak Tarto. Oke. Nah, jadi memang ini ya Bu Ruli ada tambahan? Bu Ruli, sini Bu Ruli. Assalamualaikum Bu Ana. Salam Bu. Aduh. Nah, bentar rame-rame nih Bu ya. Kita nih. Ada dengar suara Bu Ana. Mau ini dulu, mau dulu. Iya nih. Maaf nih, saya nyusul tadi sambil jadi lain, ini kan kita pikir tadinya kan karena ini sebenarnya akad-akadnya udah ada gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan emang di sini kita conclude, dan kemarin juga workshop udah banyak banget yang memang udah dibahas gitu ya. Bisa nanti kita coba implementasi dulu baru kita laporkan gitu progresnya. Tapi ini ternyata itu ya Bu ya. Jadi produk lanjutan gitu ya. Produk lanjutan Bu, iya. Oke. Kalau gitu berarti secepatnya coba disubmit, karena kan ini sebenarnya udah hampir ini kan selesai juga. Tapi cepat kan Bu Ana ya? Cepat kalau Bu Ana mah. Iya, sebenarnya kan di teman-teman juga bisa udah koordinasi sama teman-teman di pengembangan ya. Iya. Nah, Pak Tarto bisa langsung sama timnya Pak Gun, Mas Ustadz Ardi gitu-gitu kan. Betul. Nah, apalagi udah ada workshopnya. Nanti bisa sambil direview. Bisa diimplementasi. Ada beberapa sih nanti harus di fine tuning
yang Kita balik lagi ke sesuai DPS ya kayaknya ya. masukan hari ini ada Ah, beberapa yang harus kita sesuaikan. iya, sepanjang rencana penerbitan produk salamnya sesuai dengan marwahnya, itu seharusnya nggak ada isu ya Pak Gun ya Pak Ustadz Ardi ya. Saja. Wah. Insya Allah kayaknya Nah, sudah ya. sesuai gitu ya, tinggal fine tuning Ya kan, sedikit sih. kan Iya. sesuai marwah dan ini Bu, memperhatikan Sisi kehati-hatian bisnisnya bank juga. gitu kan Bu. Iya siap Bu Ana kalau gitu. Berarti secepatnya aja kita Ya. langsung koordinasi, Mm-mm. di submit aja. Iya, Oke. apalagi kalau udah Ibu Ya. kira-kira udah ada calonnya ya, potensialnya ya. Dari ya, kalau dari saya sih udah cukup Bu. Iya, Ya, boleh. coba Ya kita udah, lihat berarti ya. ntar ada beberapa hal yang Ya. kita mesti Nanti coba beberapa kita mungkin kita diskusi di internal Bu, karena memang kan banyak hal nih yang tadi terkait pelaporan yang harus kita sampaikan. Iya. Iya. Oke. Ya. Bu, maaf tadi saya ada diskusi dengan pimpinan jadi langsung izin. Oh, alah, Ya, mohon maaf. Ya, semoga inilah udah terjawab semua dengan tim TPS. Ya. Iya sih, tapi tadi memang ada satu yang memang masih agak nyangkut tuh pelaporan ya Pak. Kalau misalkan memang tadi pelaporannya belum diakomodir dalam tadi apa sih yang belum diakomodir udah piutang wakalah ya. Itu enaknya gimana? Udah. Oh, udah terjawab ya. Di pembiayaan lain tapi masih di bawah bagi hasil. Oh, oke. Ya sepanjang dari sisi pengawas sama Iya, ininya, berarti mungkin dicatat aja oke jadi. ya. Iya. Harusnya nggak melanggar lah gitu ya. Berarti udah clear ya. Oke, kalau gitu Pak Izin, Gun bismillah mudah-mudahan Bu, jadi kita cepat. Iya, Pak Tarto, kalau yang di situ nggak ada pelaporan piutang salam ya? Kan ada kan Ada. piutang salam. Waktu salam kita lapor piutang salam. Kalau kirim barangnya Pak. Begitu jadi wakalah Bu, begitu jadi wakalah rumahnya di pelaporan nggak ada. Begitu piutang wakalah Bu Ana. kan salam selesai begitu barang diserahkan jadi piutang wakalah. Begitu piutang wakalah di antasenanya nggak ada rumahnya. Tadinya kita mau masukin sebagai komitmen di rekening administratif gitu. Kalau komitmen rekening administratif nanti duitnya hilang dong, nanti turun dari asetnya. Asetnya turun Bu Ruli. Iya, cuma karena opini DPS-nya sebelumnya kan bukan piutang gitu. Nah, bukan pembiayaan. Bukan pembiayaan gitu. Iya. Jadi balik lagi tahapannya itu Pak Tarto, yang kita itu kenapa ujung-ujung jadi piutang atau ya piutang wakalah ya. Jadi bukan piutang wakalah itu kita ngasih apa itu istilah pembiayaan lah. Tapi ceritanya kan dari menjalankan wakalahnya itu. Ya. Paham. Itu sih. Kalau insya Allah kalau menjelaskan seperti itu bisa dimaklumi ya. Ya. Kalau dari DPS sih udah diskusi udah ini sih Pak, memang wakalah itu kita memberikan kuasa, menitipkan barang, menagih sama menerima pembayaran sih sepakat sih DPS juga confirm sih atas hal itu sih boleh. Oh iya, Oke. satu lagi ya Pak, kan tadi kalau itu dilaporkan di bawah bagi hasil, sementara perhitungan PPKA-nya nanti mengikuti KOR yang dimana bukan didasarkan pada bagi hasil itu nggak masalah juga ya Pak ya? Ya, atau gimana ya? Nanti kita simulasi lagi deh Bu ya Bu siapa Bu? Bu Retno dari Bu Retno. Nanti kita coba just lagi bahwa concernnya Bu Retno kan ini kalau misalkan dilaporkan di sana gitu kan. Artinya memang dari awal itu kan kita itu memang belum ada posnya. Coba apa yang bisa kita optimalkan gitu. Tapi Bu Retno kan mereminder mengenai kalau clusteringnya kan cluster ranking itu CKPN-nya wakalah kan agak deket ke court. Ini kan agak kontradiktif. Ini juga masukan yang bagus sih menurut saya. Nanti kita simulasi lagi deh Bu. Nanti segera bisa kami respon nantinya Bu Retno. Baik. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Ya. Oke, siap Pak Gun, Bu Ana. Bismillah yuk. Langsung diperbaiki submit. Iya. Dari kami cukup sih Pak Gun. Ya, sebenarnya lebih enak lagi Bu Ruli kalau misalkan ada calon ininya ya bisa kita
membayangkan ini kayak apa nih kayak gitu. Biar selain kita nggak terkaget-kaget bilangnya ini penjual, oh ini bisa jadi penjual atau ternyata kayak gitu loh Bu Ruli yang kita itu pengen jangan sampai malah sudah terrealisasi loh kok jadi begini gitu kan, kok jadi gini gitu. Insya Allah sesuai marwah kok, tenang Iya, Pak Gun. marwah. Iya. Ntar Pak Gun di-spill aja. Kok jadi gini. Iya. Ya, Oke. oke. Siap-siap. Makasih banyak. Kalau gitu, karena tadi ikut buka ya, ada ikut nutup deh. Kalau gitu, Bu Ruli, Pak Tarto, Bu Pak Retno, Gun juga, Pak Bapak Gun. Ibu sekalian. Ya, Pak Gun. Mas Oscar. Ya, Mas Iya. Oscar, silakan, Oh, silakan. Mas Oscar, ya. Wah, Iya Mas nih. Oscar yang penting Masya kali Allah. nih. Kita Kok dengarkan. udah Iya, nutup Pak. Silakan Mas Oscar. Bebas, mohon Mas maaf. Oscar. Bebas. Iya, mohon maaf Pak Gun, agak motong dikit tadi. Ada satu pertanyaan aja, Ya. Pak Tarto, Ibu Ruli, dan Bapak Ibu sekalian di UUS dan Namon. Tadi kan salah satu dokumen underlying yang diterima itu kan proyeksi penjualan. Nah, Ya. dalam diskusi kita waktu di bootcamp itu kan memang itu juga satu diskusi tersendiri ya. Bobot Ya. diskusinya lumayan lah pada saat itu. Nah, tapi kalau untuk di Danamon sendiri itu nanti seperti apa ya mitigasinya? Karena kan kita ketahui kalau proyeksi penjualan itu kan untuk disetarakan dengan misalkan PO gitu ya, yang disepakati bersama itu kan memiliki derajat validasi yang lebih tinggi gitu ya, karena itu kan memang posisinya dari sisi si off-taker. Nah, bagaimana mitigasinya selain itu tadi Pak, mengurangi porsi pembiayaannya gitu ya, atau dana yang akan keluar gitu ya. Tadi kan kalau dilihat kan 70% gitu ya. Nah, apakah nanti kami membayangkannya ya pada saat pengajuan maupun pada saat kami melihat real transaksinya itu apakah nanti misalkan jumlah yang diproyeksi penjualannya itu divalidasinya seperti apa, mau di sisi si buyernya, sisi nasabahnya ya, sisi nasabahnya maupun dari sisi bank gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana meyakinkan itu turunan dari kan semestinya ada PKS ya, atau perjanjian antara si nasabah sama off-taker. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Gun, Bapak Ibu sekalian. Iya. Terima kasih Mas Oscar. Valid. Nih, silakan Pak Tarto. Ya, nanti saya ditambahkan dari Pak Ahmad ya. Jadi memang tadi ya seperti yang pertama sih memang secara LTV ya, maksimum pencairan ya, itu pasti kita akan lebih rendah dari kalau dia adanya PO. Kemudian yang kedua bahwa yang pakai rencana penjualan ini nanti pasti selected company yang dalam tanda kutip sudah merupakan nasabah bisnis kita. Artinya gini, seperti pada saat pengajuan nanti itu kan kita sudah punya data tuh historical penjualan dia misalnya 3 tahun ke belakang ya, berdasarkan tren penjualan 3 tahun ke belakang. Terus kita juga tahu karena di dalam camp kita itu ada informasi mengenai pembelinya siapa aja, misalnya ada distributor sekian, terus ada reseller sekian, ada. Nah, dari data-data itu berapa yang repeat order gitu, kita biasanya di proposal didetailkan tuh Pak Oscar, yang repeat order, yang istilahnya betul-betul. Nah, kemudian yang terakhir juga pencapaian mereka terhadap plan tiap tahun. Artinya kan mereka punya plan, tahun kemarin dia plannya 100, tercapai cuma 90, tahun hari ini. Nah, itu sih kita perhatikan dan itu direview oleh analis kredit. Tapi Pak Ahmad Ferdian barangkali boleh menambahkan yang setiap hari terlibat. Iya Pak, jadi possible Pak, jadi mungkin menambahkan Pak Tarto tadi, bisa Pak. Jadi mungkin salah satunya adalah biasanya itu kita lihat juga adalah kadang-kadang ada perjanjian keagenan. Nah, itu kan biasa sudah ketahuan bahwa totalnya nanti akan berapa seperti itu, dan biasa kan memang pabrik itu tidak bisa istilahnya nggak langsung lah, istilahnya nggak langsung butuh cepat segala macam. Nah, dengan perkembangan ini kita akan melihat bahwa proyeksi itu didasarkan mungkin keagenan mereka berapa lama sudah berjalan, kemudian berapa sih rata-rata rata-rata bulanannya. Kemudian kita bisa lihat juga data historis, terutama jika memang sudah menjadi nasabahnya existing Bank Danamon, kita bisa melihat
historis dia berapa sih istilahnya pergerakan dari kita bisa lihat rekening korannya berapa sih akan ada pembelian barangnya, keluar uang masuknya, uang keluarnya berapa banyak segala macam. Biasanya dilihat dari situ Pak, gitu. Nah, tapi kita memastikan biasanya di awal adalah adanya keagenannya seperti itu. Berapa sih keagenannya, totalnya berapa segala macam. Nah, biasanya dilihat dari situ Pak. Karena kan kok keagenan janji pembelian barangnya berapa banyak nih, tapi nanti istilahnya PO-nya akan menyusul seperti itu. Nah, biasanya kita akan lihat keagenannya Pak, seperti itu. Baik Pak. Pak, kalau di kayak perjanjiannya gitu ya, itu Bang akan terima nggak ya perjanjian antara buyer dengan suppliernya gitu? Baik Pak, biasanya yang pasti sudah bisa adalah kita melihat Pak, site seperti itu. Tapi kalau memang boleh di copy segala macamnya itu biasanya sangat tergantung. Tetapi bank itu harus bisa melihat. Biasanya kan nanti RM harus bisa melihat terlebih dahulu. Karena kalau untuk di copy karena itu biasanya dokumen bisnis, beberapa perusahaan itu kadang-kadang reluctant juga Pak. Bukannya kita tidak mau, kadang-kadang reluctant seperti itu bahwa akan ketahuan nih model bisnisnya mereka dan itu kan persaingan dengan istilahnya dengan kompetitor juga kan Pak kadang-kadang gitu. Tapi memang mereka harus bisa melihat ketika istilahnya melakukan pengecekan berapa validasinya itu mereka harus bisa melihat itu minimal dengan istilahnya di mata mereka sudah pernah melihat visitnya seperti itu harus dilakukan Pak. Oke Pak, berarti dari mulai inisiasinya ya, bukan di underwriting aja ya. Tadi kan kalau dilihat reviewernya ya, kredit analisnya berarti kan itu di sisi underwriting. Berarti sebenarnya dari sisi awal pada saat inisiasi di bisnis gitu ya, di RM-nya itu memang sudah ada informasinya seperti yang disampaikan tadi gitu ya Pak ya. Betul Pak. Oke. Baik Pak, cukup Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, makasih Pak Oscar atas inputan dan masukannya. Nanti kita kita perhatikan lah di dalam pembuatan alat ini. Nah, tadi Pak Gunawan izin ya terkait pelaporan tadi karena kan secara teknis itu kan kalau di bawah bagi hasil itu kan nanti pelaporan itu kan harus ada imbal hasil dan lain-lainnya. Mungkin nanti agak kontradiktif lah. Misalnya kalau apakah nanti pelaporan piutang wakala kan nggak ada nisbahnya gitu. Nah itu mungkin nanti kita coba simulasi ya kira-kira kalau kita masukkan di pembiayaan lain-lain itu efeknya seperti apa. Nanti kita update ke Pak Gunawan lah supaya ada realnya seperti apa. Ya itu sih Pak Gunawan. Izin. Makasih. Iya Pak. Ya Pak Tarto, nanti kita segera respon insya Allah. Nanti kita komunikasi kembali. Baik, ada lagi? Mas Indra mau komen kelihatannya Mas Indra? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Ini. Ya baik, Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih nih komunikasi di antara kita ya. Paling enggak inilah kita implementasikan tabayun ya, walaupun nggak masalah sih ini silaturahim lah, mensilaturahimkan ya biar lebih paham apa yang maksudnya marwahnya tadi disebut marwah tadi ya. Ya semoga ya tadi keunikan produk bisa menjawab kebutuhan masyarakat, bisa segera realisasi dari Bank Danamon Syariah. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Bu Ruli, Pak Tarto, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Gun. Terima kasih. Mas Dewi. Bu Ana. Mas Dewi.